Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Rima, Markom dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar sore ini. Juga terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan waktunya. Salam sapa kami untuk Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Vinasim, dan juga Dr. Asrafi Rizky Gatam, spesialis ortopedi subspesialis spine, dan juga Dr. Gunawan Tirta Raharja, CCD, CDT, dan tentu saja terima kasih untuk kehadiran Dr. Eki M. Raharja, MS, SP, GK yang sudah hadir bersama saya di studio hari ini. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang besar kepada Novel Pharmaceutical Laboratories atas dukungannya hingga terselenggaranya webinar ini. Dan berharap sore ini kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan baru dari para narasumber dan bisa berharap semua bisa stay sampai acara selesai karena ada berbagai hadiah menarik dari Novel dan juga voucher GoPay yang akan kami bagi-bagikan sebagai door prize di akhir acara. Jadi nanti bisa dilihat di chat, di bagian chat ada di situ ada link data yang bisa diisi untuk data-data yang diminta, dan itu nanti akan kita kocok secara random untuk memberikan door prize kepada yang mendapatkannya. Ya, terima kasih, dan sebelum kita memulai acara ini mungkin sebagai intro saja. Kenapa tema ini menjadi kita merasa perlu untuk kita angkat sore ini, karena kita masih dalam suasana pandemi ya, di mana di dalam suasana pandemi itu tingkat imunitas itu ada menjadi perhatian dan fokus bagi banyak orang, dan melihat edukasi yang begitu gencarnya tentang gejala dari infeksi COVID, di mana gejalanya adalah demam, batuk, pilek, itu membuat seringkali kita fokus untuk meningkatkan konsumsi vitamin C. Padahal vitamin D itu punya peranan penting terhadap sistem imun tubuh gitu. Dan demikian juga untuk osteoporosis ya. Seringkali kasus-kasus osteoporosis itu tidak terdeteksi hingga terjadinya seseorang cedera patah tulang karena osteoporosis gitu. Padahal osteoporosis itu sebetulnya selain bisa dideteksi melalui screening awal BMD, bone mineral density, juga orang seringkali mengaitkan secara langsung kasus osteoporosis itu adalah karena kurangnya kalsium. Padahal lagi-lagi vitamin D itu punya peranan penting terhadap osteoporosis. Jadi sore ini ya Dok, kita bisa bersama-sama membuka wawasan bagi semua yang hadir di sini, bahwa vitamin D itu sangat penting peranannya pada sistem imun tubuh maupun osteoporosis. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam acara inti kita webinar sore ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa Mayapada Hospital di seluruh unitnya, baik di Tangerang, di Bogor, di Kuningan maupun di Jakarta Selatan khususnya, kini kami sudah mempunyai PCRR yaitu Post-COVID Recovery and Rehabilitation Center, di mana kami mendapatkan banyak data, dan melihat banyak fakta bahwa hampir semua pasien sembuh dari COVID itu tetap memiliki gejala-gejala sisa, keluhan-keluhan yang membuat seseorang belum bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi mari kita saksikan bersama video post COVID recovery kita, dan kami sangat berterima kasih bila untuk membantu melanjutkan informasi ini kepada seluruh keluarga, rekan, dan kerabat. Ya. Sampai saat ini, pasien terkonfirmasi COVID-19 mencapai lebih dari 400.000 kasus, di mana jumlah pasien sembuh lebih banyak. Bagi Anda yang sudah sembuh, kami akan terus mendukung kesehatan Anda. Terima kasih telah menginspirasi kami
untuk melawan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan penelitian, pasien yang pernah terinfeksi COVID-19 masih bisa mengalami gangguan kesehatan. Pasien COVID-19 yang telah sembuh ternyata dapat memiliki gejala sisa, bahkan hingga sampai 2-3 bulan lamanya. Dan gejala ini sangat mengganggu aktivitas harian. Contohnya nyeri kepala, nyeri sendi, meriang, batuk, sesak, bahkan hingga gangguan konsentrasi dan insomnia. Untuk itu, pasien COVID-19 yang telah sembuh baiknya tetap diperiksakan lebih lanjut. Bagi pasien pasca COVID, jangan lupa memeriksakan ke bagian jantung. Karena harus diingat, COVID dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan gangguan pembuluh darah koroner. Pada beberapa studi, pada pasien-pasien COVID-19, hampir 30% virus ini dapat merusak fungsi ginjal. Kami sarankan untuk memeriksakan kesehatan Anda secara berkala. Karena dapat terjadi peningkatan kadar gula darah yang bila tidak terdeteksi dan menetap dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan Anda. COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi di bidang neurologi, bahkan termasuk pasca infeksi COVID seperti menyebabkan sakit kepala, pusing berputar, dan kelelahan yang kronis. Oleh sebab itu, periksakan kesehatan Anda secara berkala agar dapat pulih sempurna. Salam sehat dan tetap semangat. Mayapada Hospital menyediakan layanan Post-COVID Recovery and Rehabilitation Center bagi pasien yang telah sembuh dari infeksi COVID-19. Didukung oleh dokter-dokter multispesialisasi seperti spesialis paru, spesialis jantung, spesialis syaraf, spesialis penyakit dalam, rehabilitasi medis, dan psikiater. Lengkap dengan pemeriksaan penunjang seperti screening jantung, paru, ginjal, saraf, dan organ lainnya. Melakukan terapi dan rehabilitasi seperti latihan pernapasan, 6 minutes walking test. PCRR Center merupakan solusi bagi pasien pasca terinfeksi COVID-19 yang sudah sembuh untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi kesehatannya dan guna mencegah masalah kesehatan yang timbul di kemudian hari. PCRR Center ini dibuka di semua unit Mayapada Hospital dengan kolaborasi berbagai multispesialisasi dokter. Jadi, bagi Anda yang sudah sembuh dari COVID-19, tetap lakukan pemantauan kesehatan secara rutin. Selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital. Sekarang mari kita mulai. Kepada Prof. Iris, kami persilahkan untuk memulai paparannya yang bertopik pentingnya peranan vitamin D terhadap sistem imun. Vitamin D3 tapi yang aktif dan dalam bentuk hormon. Nah, ini kita lihat fungsi vitamin D ternyata sangat dikenal ya, dia regulasi pembentukan tulang, mempertahankan tulang yang kuat. Itu dulu kita udah tahu. Ya, tetapi sekarang kelebihannya apa? Tiba-tiba dia naik daun ya, vitamin D. Dia juga mempunyai peranan dalam regulasi proliferasi dan diferensiasi sel, mempengaruhi sel, dan utamanya adalah mengatur sistem kekebalan tubuh dan membantu pencegahan kanker. Jadi vitamin D ini sebetulnya meliputi semuanya ini, kita lihat gambar di kanan. Ya, jadi dia mempengaruhi berbagai sel. Kenapa? Karena reseptor vitamin D yang kita sebut VDR itu ditemukan di saluran cerna, di otak, di payudara, ya di tulang, di prostat, sel imunitas yang penting yang pada siang hari kita akan bicarakan, plasenta, pankreas, dan beberapa organ lainnya. Nah ini semuanya itu mempunyai reseptor. Waktu saya baca itu, waduh luar biasa ya vitamin D, makanya nggak heran untuk meningkatkan imun sistem. Karena reseptornya ada di semua organ. Jadi semua organ itu membutuhkan vitamin D. Jadi untuk saat ini kalau kita mengatakan vitamin apa sih untuk sistem imun, ya vitamin D jawabannya. Dulu orang taunya hanya vitamin C, tetapi vitamin D sekarang lebih dari vitamin C. Ya fungsinya beda-beda. Nanti dokter Eki yang lebih jago ya mengenai vitamin-vitamin. Nah saya khusus vitamin D karena memang bergelut di imunologi, ya di imun sistem. Vitamin D di semua dia bekerja ya, tidak ada kekecualian. Ya dia mencegah stroke, mencegah diabetes, mencegah penyakit jantung, ya semua penyakit termasuk alergi, asma dan juga penyakit autoimun yang sekarang sedang meningkat. Nah sumbernya di mana? Vitamin D sumber utamanya adalah di matahari.
Ya, kalau kita lihat di sini di matahari. Jadi sintesis vitamin D3 di kulit dengan bantuan ultraviolet B ya di sini. Ya, jadi pertama dari matahari ke kulit, kemudian diubah menjadi previtamin D, kemudian menjadi vitamin D. Nah, kalau dari makanan ada nggak? Ada dari makanan, tetapi tidak banyak. Ya, artinya penyerapannya tidak banyak ya. Jadi paling bagus dari matahari. Tapi apakah semua orang boleh berjemur? Nah, kita lihat gambar ini rasanya seger banget ya. Warna kuning, berjemur, bersinar ya. Ini semuanya vitamin D. Ya, di sinar ultraviolet vitamin D itu mengkonversi dari provitamin D di kulit menjadi pre-vitamin D, kemudian akhirnya menjadi vitamin D3. Ya, jadi itu semuanya melalui proses ya. Tetapi kalau kita berjemur nggak boleh kelamaan ya. Tidak dianjurkan berjemur saat intensitas ultraviolet B tinggi tanpa pelindung. Jadi sini kita warning ya, kalau kelamaan berjemur takutnya menjadi kanker kulit dan ada penuaan kulit ya. Jadi penyerapan vitamin D itu sangat dipengaruhi oleh musim, ada awan, ada kabut, kandungan melanin ya pigmen kulit dan tabir surya. Ya, semuanya akan mempengaruhi. Nah, ini kita lihat metabolisme di sintesis di kulit maupun diabsorpsi di makanan dia dari kulit, dari matahari ke kulit dan juga dari makanan. Makanan banyak sekali yang mengandung vitamin D, tapi kecil, sedikit jumlahnya. Sehingga seringkali kita perlu suplementasi. Ya, jadi vitamin D dari matahari ya masuk ke dalam kulit ya, kemudian diubah menjadi vitamin D3, kemudian ke liver ya, dari liver akhirnya ke ginjal, baru dari ginjal dan sudah dalam bentuk aktif baru disebarkan ke berbagai macam organ-organ yang mempunyai reseptor vitamin D. Jadi ada target organnya. Karena semua target organ ini mempunyai reseptor untuk vitamin D. Nah, reseptornya banyak banget ya. Ini seluruhnya. Di seluruh tubuh kita membutuhkan vitamin D. Di penyakit apa saja kalau vitamin D-nya kurang, itu jadi kurang efektif sistem imunnya. Jadi sebaiknya memang kita memeriksa kadar vitamin D. Sayangnya kita baru tahu akhir-akhir ini vitamin D. Ya, dulu kita hanya mikir untuk tulang dan gigi. Nah, vitamin D itu untuk sistem imun ya, untuk imun timus, susun tulang, makrofag, sel B, sel T, untuk antibodi, ini semuanya dibutuhkan vitamin D. Di samping organ-organ lain juga membutuhkan vitamin D. Nah, pemberian vitamin D itu minimal 600 international unit per hari pada usia dewasa 19 sampai 50 tahun. Ini untuk memaksimalkan kesehatan tulang dan fungsi otot. Itu diambil dari Endocrine Society Clinical Practice Guidelines ya. Tetapi sebetulnya dari European Food and Safety Authority itu sebetulnya tidak boleh melebihi 4.000. Tetapi tergantung ya, sebetulnya sangat tergantung. Karena saya juga sering memberikan 5.000 pada pasien autoimun karena sangat rendah. Vitamin D-nya di bawah 10, imunodefisiensi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini vitamin D kita nggak punya cut off. Di Indonesia kita belum punya cut off ya. Tetapi di luar negeri mereka pakai 30 sampai 100. Sufisiensi itu artinya normal ya. Normalnya vitamin D 30 sampai 100. Ya, itu yang kita pakai saat ini. Ya, tapi jangan lebih dari 100 ya, nanti toksik ya. Kelebihan vitamin D juga tidak baik. Apapun yang kelebihan tidak baik, kekurangan tidak baik ya. Defisiensi itu artinya sangat kurang, di bawah 20 nilainya. Insufisiensi antara 20 sampai kurang dari 30, normal 30 sampai 100. Ya, jadi ini memang yang kita pakai karena kita nggak punya cut off, itu yang kita pakai. Nah, prevalensi defisiensi vitamin D ya di banyak negara tropis termasuk Indonesia, ternyata 85% ibu hamil kekurangan vitamin D. 44% anak-anak 6 bulan sampai 12 tahun kekurangan vitamin D. Wanita latar banyak 63% kekurangan vitamin D dan lansia 78,2% kekurangan vitamin D. Nah, faktor risiko defisiensi vitamin D kita lihat di sini karena terbatasnya paparan sinar matahari, bekerja dalam ruangan tabir surya ya. Jadi dari berangkat gelap, pulang gelap ya, seringkali kayak gitu, dari ruang AC ke AC. Jadi kita nggak pernah ketemu matahari. Ya, apalagi orang yang berjilbab kayak saya, tangan panjang, ya itu juga kurang matahari ya. Nah, asupan-asupan berkulit gelap ya karena banyak pigmen, obesitas ya, kemudian usia lanjut juga ya karena penyerapannya lebih lebih lambat ya dibandingkan orang yang masih normal. Ini semuanya butuh vitamin D sebetulnya ya. Nah, ini kalau gejalanya nggak khas sama sekali, lelah, capek, nyeri-nyeri sendi ya, mialgia, rambut rontok ya, itu vitamin D.
Nah itu, kapan pemeriksaannya? Indikator terbaik status vitamin D adalah kalau dalam darah ya, kita kekurangan vitamin D, yang diperiksa adalah kadar 25 OH. Ini yang diperiksa di laboratorium karena bentuk inilah bentuk yang stabil ya. Kemudian juga waktu paruhnya panjang. Idealnya pemeriksaan vitamin D dilakukan sepanjang musim, nggak ada kapan-kapannya. Siap saat kalau mau diperiksa silahkan. Tidak ada aturan baku yang menganjurkan frekuensi pemeriksaan konsentrasi vitamin D tiap bulan atau itu nggak ada ya. Tapi rekomendasi umum adalah 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau defisiensi ya tinggal ditambah ya. Ini contoh-contoh yang bisa kita ambil tapi tergantung dokternya masing-masing. Di kebidanan mereka pakai lebih tinggi lagi ya. Jadi macam-macam lah. Jadi semuanya ada beralasan ya, tapi yang penting tidak melebihi dari guidelines. Guidelines ada di gizi, ada di endokrin yang banyak kita pakai ya, dari Eropa, dari Amerika ya. Jadi yang penting jangan sampai kelebihan. Tapi kalau di bawah juga dia jadi tetap defisiensi. Nah, keamanannya efek toksik vitamin D adalah hiperkalsemia. Ya, kalsemia jadi ada aja pengapuran atau kalsifikasi pembuluh darah dan jaringan. Karena vitamin D itu membantu kalsium terserap. Ya, kalsium terserap kalau vitamin D-nya banyak juga kalsium yang terserap. Takutnya nanti ada perkapuran-perkapuran di pembuluh darah jantung, ginjal, kan bahaya. Ya, jadi jangan berlebihan juga, ya. Menurut European Food Safety Authority tahun 2012 dan Institute of Medicine 2010 menetapkan batas atas konsumsi vitamin D itu rata-rata 4.000 international unit per hari. Nah, kalau dari no observed adverse effect level, vitamin D itu adalah 10.000 per hari. Ya, kadar vitamin D lebih dari 100 nanometer per mililiter itu resikonya menyebabkan efek samping atau toksik ya, atau keracunan. Jadi jangan sampai kita keracunan. Nah, sekarang kita masuk peranan vitamin D pada sistem imun. Nah, vitamin D itu berdampak hampir 200 gen melalui vitamin D reseptor. Jadi vitamin D reseptor ini banyak berperan pada gen yang berhubungan dengan kanker dan penyakit autoimun. Ini sangat menarik sekali ya, penyakit autoimun sangat meningkat. Jadi ada yang mengatakan ada penyakit autoimun khususnya lupus vitamin D rendah. Karena vitamin D rendah juga bisa mencetuskan lupusnya kambuh. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu mana telur, mana ayam antara vitamin D dengan lupus ya. Tapi pada lupus memang tidak boleh kena matahari. Jadi otomatis vitamin D-nya rendah. Nah, vitamin D itu adalah imunomodulator yang kuat. Ya, jadi dia memodulasi sistem imun. Luar biasa ya. Beda dengan vitamin C ya. Ini mempunyai disebut imunomodulator, mengatur sistem imun. Ya, mempengaruhi imunitas bawaan, innate immunity, dengan meningkatkan respons kemotaktik dan fagositik ya, serta memproduksi protein antimikroba. Dia juga mempengaruhi imunitas adaptif. Kita tahu imunitas ada dua, adaptif dan bawaan ya, natural immunity. Natural immunity itu kayak makrofag ya, sel-sel neutrofil, basofil ya, sel-sel selain limfosit ya. Tapi kalau yang adaptif ini hanya ada dua, sel B dan sel T, sistem imun yang spesifik. Ya, sel B itu pabriknya antibodi, karena sel T itu akan memodulasi merangsang sel B untuk membentuk antibodi. Jadi kita bisa bayangkan ini semua sel-sel imun sistem yang berpengaruh membentuk antibodi dan juga yang non spesifik ya, makrofag di sini yang memakan kuman yang masuk ke dalam tubuh sebagai garda terdepan, ini semua dipengaruhi oleh vitamin D. Ya, ini vitamin D di sini. Ya, 1,25 OH2D3 ini ada kalsitriol ya, vitamin D yang dalam bentuk aktif ya. Yang hijau ini dia mengaktifasi, yang merah dia menghambat. Dia menghambat semua interleukin 6, interleukin alfa, interleukin 1 ya, untuk tidak tidak melebihi merangsang infeksi. Kita tahu pada COVID itu interleukin 6 dan TNF alfa itu meningkatkan cytokine storm ya, badai sitokin. Nah, vitamin D makanya diberikan pada COVID karena dia juga ada menekan interleukin 6 maupun TNF alfa, walaupun tidak sebagai anti interleukin 6, tapi bagus diberikan. Makanya pada COVID memang diberikan juga vitamin D dalam dosis yang cukup tinggi. Karena dia punya efek imunomodulasi, memodulasi imun sistem. Ya, dalam hal ini dia ikut menekan interleukin 6.
dan TNF alfa. Ini luar biasa sekali kalau saya lihat ya. Ternyata kalau lihat gambar ini banyak dia mempengaruhi sel-sel inflamasi, tetapi banyak dia juga menekan ya. Nah, ini dia juga bekerja di sini menghambat interleukin 6 juga di sini juga ya. Nah, ini kalau kita lihat vitamin D dan sel imun. Ya, jadi vitamin D di sini ya dia masuk ke dalam sel, dia setelah melalui transcription dia akan merangsang ke sel sistem imun yang spesifik ya, yang di sini adaptive immunity. Ya, di sini adaptive immunity dia merangsang sel TH/1, TH/17, TH/2, Treg ya, T regulator, natural killer T cell. Ini semuanya sel-sel T yang berfungsi pada kondisi inflamasi. Sel T17 dia akan mengeluarkan interleukin 17 yang akan merangsang infeksi lebih ini lagi ya, lebih buruk lagi. Ya, ini sel interleukin inflamasi yang ditekan oleh si vitamin D. Ya, dengan yang ini yang memodulasi, menyimbangkan supaya infeksinya tidak terus-menerus. Jadi kalau kita lihat interleukin itu ada yang merangsang untuk terjadi infeksi, tapi ada juga yang menghambat terjadi infeksi. Itu namanya memodulasi ya. Jadi vitamin D itu mengatur, modulasi itu mengatur. Nah, efek modulasi pada vitamin D itu sebagai antiproliferatif ya, khususnya sel T helper dia menekan produksi antibodi sel B secara terus-menerus maupun tidak langsung. Karena itu dia baik diberikan pada penyakit autoimun. Karena penyakit autoimun sel B-nya hiperaktif menghasilkan antibodi, tapi antibodi yang dihasilkan itu merangsang menyerang tubuh sendiri. Karena kita tahu pada autoimun sistem imunnya itu error. Ya, sel B-nya yang error, ya antibodi dibentuk tapi menyerang tubuh sendiri. Nah, pada kondisi itu diberikan vitamin D, karena vitamin D itu bisa menekan produksi antibodi sel B. Walaupun tidak banyak, tetapi dia mempunyai efek. Imunosupresif, salah satu efek modulasi yang paling penting ada efeknya pada sel Treg, T regulator. T regulator adalah sel T yang mengatur regulasi imun sistem, ya. Dia mencegah aktivasi sel T, ya. Kemudian dia memicu kontrol infeksi, ya ini juga. Ya, jadi dia meningkatkan aktivitas sel nature killer. Jadi sel nature killer kita tahu sel pembunuh, sel T pembunuh virus maupun sel kanker ya. Nah, ini semuanya membutuhkan vitamin D. Ya, jadi vitamin D itu luar biasa. Ya, nah kita lihat gambar ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Saya nggak akan jelaskan banyak karena waktu juga terbatas. Jadi ini 1,25 OH2D3 ini kalsitriol yang aktif mempengaruhi semua sel-sel sistem imun. Jadi kalsitriol menurunkan, ada meningkatkan ya. Jadi ini namanya modulasi. Satu sisi dia ada menurunkan, satu sisi dia meningkatkan untuk kebaikan si tubuh tersebut. Nah, pengaruh vitamin D pada penyakit infeksi. Di vitamin D dapat menurunkan risiko infeksi virus ya. Dia juga memperkuat barrier fisik, mempertahankan integritas junction antar sel. Kemudian dia juga induksi peptida antimikroba. Ya banyak sekali tugasnya dia ya. Vitamin D ini luar biasa banget ya. Pas saya baca ini, aduh, kita nggak tahu, taunya baru sekarang. Kalau tahu begitu dari dulu udah minum vitamin D. Nah ini ada pada penyakit saluran napas, ini ada juga satu penelitian RCT yang tersamar ganda dari 124 pasien yang rentan infeksi saluran napas diberi vitamin D 4.000 international unit per hari dengan placebo selama setahun. Hasilnya vitamin D meningkatkan kemungkinan bebas ya terhadap infeksi saluran napas ya. Jadi dia lebih baik ya. Dia lebih meningkatkan bebasnya, free-nya lebih tinggi dibandingkan placebo. Ya, jadi vitamin D memang dalam hal ini jelas meningkatkan imun sistem. Dan terdapat juga hubungan terbalik antara kadar vitamin D dengan jumlah kasus kematian pada COVID ya. Jadi pada COVID dia juga sifatnya memodulasi imun sistem. Ya, jadi mortality itu juga diturunkan, juga level daripada yang terkena. Jadi kita jangan sampai vitaminnya rendah, artinya penyakit COVID-nya lebih buruk ya. Kalau vitamin D-nya baik, penyakit COVID-nya juga bisa lebih baik ya. Jadi artinya vitamin D itu harus pada level yang baik. Karena itu dia dimasukkan dalam pengobatan terapi pada penyakit COVID. Nah, vitamin D juga mencegah common cold. Kalau kita lihat di sini ya, jadi efeknya yang ini placebo ya, yang ini vitamin D 800, jadi vitamin D yang 2000 ya. Jadi memang itu kita lihat
dosis itu juga mempengaruhi ya. Tapi yang jelas dia menekan ya, yang nggak pakai vitamin D lebih banyak terkena penyakit influenzanya atau common cold dalam hal ini. Nah, peranan vitamin D pada penyakit autoimun kita lihat bagi vitamin D insufisiensi ya, jadi hanya 20-30 nilainya itu ternyata 50% pasien dengan fibromyalgia dan SLE, kemudian 58% pasien wanita di Jepang dengan Graves' disease, 73% pasien Austria dengan ankylosing spondylitis, ini kekurangan vitamin D. Ini sayang saya nggak ada datanya. Nah, ini defisiensi vitamin D, kalau kita lihat itu, nah ini penelitian yang saya lakukan kecil-kecilan ya, ternyata dalam ini sebetulnya di sini nih saya lihat pasien-pasiennya di Mayapada, ini pasien Mayapada di poli kita di alergi imunologi ya, ternyata 97,1% pasien memiliki kadar vitamin D yang kurang dari normal. Ini pasien yang datang ke poli alergi di Rumah Sakit Mayapada ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini status vitamin D-nya justru kita memberikan akhirnya ada perbaikan ya. Jadi rata-rata orang datang cek vitamin D itu rendah. Ya apalagi pada penyakit autoimun, yaitu langsung kita periksa. Saya sudah masuk ke dalam paket pemeriksaan autoimun itu vitamin D sudah dimasukkan. Nah, ini vitamin D penyakit autoimun, ada pemeriksaan pada RA, ada pemeriksaan pada IBD, ternyata meningkat penyakit ini setelah diberikan vitamin D yang perbaikan ya. Jadi penyakitnya bisa dikontrol ya, salah satunya di samping obat-obatan. Ya, di samping obat-obatan. MS, multiple sclerosis, autoimmune thyroid disease ya, semua membutuhkan vitamin D. Jadi kalau kita lihat itu dia lemes, nyeri sendi, perbaiki dulu vitamin D. Jangan semua kita kasih obat harus steroid, harus obat painkiller ya, semuanya akan merusak usus ya, nanti terjadi leaky gut, leakage ususnya lebih repot lagi ya. Karena pada orang autoimun itu sudah terjadi leaky gut ya, kebocoran pada usus istilahnya. Itu Dokter Eki yang lebih ngerti itu tentang itu ya, microbiome semuanya. Banyak sekali yang kita bisa bicarakan kalau mengenai autoimun ya. Ini SLE, lupus. Vitamin D mempengaruhi kejadian aktivitas penyakit lupus ya. Vitamin D ini meregulasi sistem imun, membantu mengontrol penyakit autoimun dan mencegah kekambuhan lupus ya. Penyakit lupus disarankan tidak terkena paparan matahari sehingga lebih rentan terhadap defisiensi vitamin D. Jadi karena itu pada suatu penelitian pasien dengan skor systemic lupus erythematosus disease yang kita sebut SLEDAI, ini activity index-nya lebih tinggi, mempunyai kadar vitamin D yang lebih rendah. Jadi artinya kalau vitamin D rendah, lupusnya cepat kambuh, SLEDAI-nya jadi tinggi nilai activity index-nya. Ya, tapi kalau SLEDAI-nya kurang atau turun, berarti lupusnya terkontrol. Ya, kalau SLEDAI makin tinggi SLEDAI artinya makin kambuh penyakit lupusnya. Nah, sebagai take home message, vitamin D dalam bentuk aktifnya 1,25 OH2D atau kalsitriol itu mempunyai berbagai manfaat termasuk pada sistem imun karena mempunyai reseptor di berbagai macam organ ya. Vitamin D ada reseptornya. Vitamin D mempunyai efek imunomodulator yang berperan dalam mencegah infeksi. Penelitian telah menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko dan keparahan infeksi, ya termasuk infeksi COVID. Suplementasi vitamin D bermanfaat pada pasien yang rentan infeksi. Ya, jadi dengan demikian kesimpulannya adalah vitamin D adalah vitamin yang memodulasi sistem imun. Demikian saya kira nanti kita ada tanya jawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Rizky udah kelihatan bergabung dengan kita, Dok. Selamat datang, selamat siang, Dokter Rizky. Udah. Ya, selamat siang. Dokter Rizky ya. Terima kasih, mudah-mudahan jaringan di sana baik ya, Dok. Ya, baik sepertinya. Dokter Rizky ini pembicara yang kedua. Saya kira tadi paparan dari Prof. Iris itu luar biasa tuh. Ya, jadi betapa pentingnya vitamin D sekarang ketimbang dulu kita tahunya vitamin D hanya untuk tulang dan gigi, sekarang ternyata untuk penyakit infeksi, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, itu kita sangat berharap supaya kita bisa menjaga kadar vitamin D di dalam darah kita, supaya kita dapat mencegah terjadinya infeksi-infeksi yang, karena selain itu juga untuk autoimun dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya nanti kita akan bicara mengenai vitamin D, barangkali
Khusus Dr. Rizky ini akan bicara mengenai dampak dan penanganan osteoporosis di bidang ortopedi. Osteoporosis juga saya kira ada kaitannya dengan vitamin D, nanti Dr. Rizky akan menguraikannya secara lebih jelas. Saya persilakan Dr. Rizky, waktunya 20 menit. Saya izin untuk share screen ya. Silakan, Dok. Ya. Bisa terlihat jelas ya gambarnya? Jelas. Bisa. Jelas ya, oke. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, Prof. Iris, Dr. Gunawan, Dr. Eki, Bu Rima. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya pada sore hari ini akan mencoba menjelaskan mengenai dampak dan penanganan osteoporosis di bidang ortopedi. Nah, jadi sebelum kita mengetahui masalah osteoporosis, terkadang di masyarakat itu ada dua terminologi yang kadang-kadang suka dicampur adukan. Ya, ada orang menganggap pengeroposan dan pengapuran itu adalah dua hal yang sama. Ya, tapi sebetulnya pengeroposan dan pengapuran itu adalah dua hal yang sangat berbeda sebetulnya. Jadi kalau osteoporosis artinya itu adalah tulang yang keropos. Kalau osteoartritis atau yang di masyarakat itu banyak disebut dengan pengapuran, itu adalah kerusakan sendi. Jadi kalau kita lihat gambar di sisi sebelah kiri ini, ya, ini adalah tulang panggul yang normal, ya. Ketika kita sudah menjadi tua, tulang panggul kita akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini yang disebut sebagai pengapuran atau osteoartritis. Sedangkan pada orang-orang yang osteoporosis, ya, artinya orang tersebut mengalami suatu pengeroposan tulang, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tulang itu yang tadinya normal, ya, artinya padat, dia menjadi tidak padat, jadi menjadi bolong, banyak yang bolong. Jadi itu adalah dua terminologi yang berbeda. Dan ketika kita sudah menjadi tua, ini yang sebetulnya terjadi. Dan osteoporosis ini hampir dialami oleh seluruh masyarakat yang tua. Nanti kita lihat lebih lanjut mengenai apa dampak dari osteoporosis itu sendiri. Nah, bagaimana dengan definisi osteoporosis? Ini berdasarkan dari WHO ya. Jadi ini adalah suatu penyakit sistemik yang ditandai dengan adanya penurunan massa tulang. Dan yang paling penting ini ada perubahan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga tulang itu menjadi rapuh dan risiko patahnya menjadi tinggi. Ya, jadi orang yang osteoporosis itu akan meningkatkan kejadian risiko patah pada badannya, apalagi untuk orang tua, misalkan dia hanya terpeleset aja, mungkin energi jatuhnya juga sangat-sangat rendah, yang pada orang muda dia mungkin nggak kenapa-napa jatuh, pada orang tua dia akan rentan sekali patah tulang. Nah, jadi osteoporosis itu sering juga disebut sebagai silent disease ya, karena sebetulnya osteoporosis itu sangat-sangat tidak bergejala, jadi dia nggak ada gejalanya sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat osteoporosis, kita lihat dari dua kata ya, osteo dan poros ya. Jadi osteo itu tulang artinya. Jadi ini tulang yang normal yang tadi saya bilang. Jadi rongga-rongganya itu sangat-sangat padat seperti ini, seperti di gambar ini. Rongganya itu kecil-kecil sekali. Nah, ketika osteoporosis rongganya menjadi sangat-sangat lebih besar. Jadi porosis ini berasal dari kata poros ya, poros yang artinya rongga. Jadi banyak lubang-lubangnya. Jadi osteoporosis artinya tulang kita menjadi lebih berongga. Nah, kalau kita lihat grafik di warna merah ini ya, jadi seiring dengan berjalannya waktu, memang secara fisiologis massa tulang kita itu akan semakin menurun, terutama di atas usia 40-an tahun ya. Di dekade 2 kehidupan tuh mulai menurun massa tulang kita itu. Jadi memang osteoporosis ini pasti akan terjadi pada setiap orang. Nah, bagaimana kejadiannya di dunia dan di Indonesia? Sebetulnya di dunia ini banyak sekali kejadiannya. Jadi hampir kalau dari persentase 1 dari 3 wanita yang usia di atas 50 tahun itu pasti osteoporosis ya. Cuman memang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita itu memang mengalami suatu osteoporosis karena memang dia tidak bergejala. Makanya tadi disebut sebagai silent disease. Nah, di Indonesia sendiri itu hampir 41,8% tuh mengalami osteopenia dan 10,3% mengalami osteoporosis. Kalau lihat dari presentasi Prof. Iris sebelumnya bahwa banyak sekali orang yang mengalami defisiensi vitamin D, maka kalau kita hubungkan dengan kejadian osteoporosis, maka pasti akan meningkat sekali jumlahnya. Ya, jadi
populasi masyarakat kita yang mengalami osteoporosis itu sangat-sangat banyak, sehingga memang banyak tingkat kejadiannya banyak, tapi untuk orang mengetahui atau mendiagnosis osteoporosis itu juga tidak mudah, ya. Nah, apa saja faktor risiko dari osteoporosis? Kalau saya mencoba membagi dua, ada yang tidak dapat dikendalikan dan ada yang dapat dikendalikan. Ya, kalau lihat yang pertama yang tidak dapat dikendalikan itu apa? Satu, jenis kelamin. Ini perempuan itu kejadian osteoporosis itu sangat-sangat tinggi ya dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu akan menopause. Ketika dia menopause ada perubahan hormon. Ya, ketika perubahan hormon akibatnya dia akan osteoporosis. Yang kedua nih usia. Ya, usia di atas 35 tahun kalau kita lihat tadi tingkat kejadiannya osteoporosis atau massa tulang kita tuh akan semakin menurun ya. Dan kalau lihat ini kan dulu mungkin masih muda, kekuatan otot masih bagus ya. Ketika sudah menjadi tua, otot udah nggak bagus lagi, jadi udah kendor-kendor seperti ini. Ya, menopause itu mengakibatkan ini ya penurunan estrogen dan ras ya. Orang kulit putih atau orang Asia itu lebih tinggi kecenderungannya untuk mengalami suatu osteoporosis dibandingkan dengan orang yang kulit hitam. Nah, yang kedua nih faktor yang sebetulnya dapat kita kendalikan ya. Jadi artinya sebetulnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti ini ya, satu olahraga yang rutin ya, terus menggunakan tidak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama, contohnya steroid, contohnya Prof. Iris pasti orang-orang yang alergi imunologi banyak menggunakan steroid dan tingkat osteoporosis itu akan semakin tinggi ya. Nah, kemudian diet juga ya, makanan kita sebaiknya harus tinggi kalsium. Dr. Eki juga sangat-sangat ahli di bidangnya. Ya, kalau kita makan makanan yang rendah kalsium atau kadar vitamin D-nya juga rendah, pasti risiko osteoporosis akan meningkat. Dan yang terakhir ini konsumsi alkohol dan merokok. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi alkohol dan merokok karena itu meningkatkan risiko dari osteoporosis. Nah, gejalanya tuh apa osteoporosis? Jadi osteoporosis ini seperti yang saya bilang tadi itu silent disease. Jadi seseorang itu tidak akan pernah mengalami gejala sampai muncul suatu komplikasi patah tulang. Ya, jadi kalau sebelum adanya patah tulang atau misalkan nyeri di punggung ya atau nyeri di tulang iga atau nyeri di panggul, itu hampir tidak pernah ada gejalanya sama sekali osteoporosis karena sulit sekali mencari gejala dari osteoporosis ini. Nah, biasanya gejala osteoporosis itu muncul ketika sudah ada patahan-patahan kecil yang terjadi di tulang. Jadi kalau ada, kita sebutnya sebagai microfracture namanya. Jadi patahan itu tidak bisa dilihat dari gambar ronsen. Biasanya kita dapat melihat patahan-patahan tersebut dari pemeriksaan MRI biasanya. Itu akan terlihat kalau memang ada kecenderungan ke arah patah tulang. Nah, di mana lokasi yang paling sering mengalami patah ya? Jadi kalau di bidang ortopedi ini ada 3 tempat yang paling sering patah ya. Satu di tulang belakang ya, di sini ya. Yang kedua di pergelangan tangan, yang ketiga di tulang panggul ya. Daerah yang lainnya sangat jarang. Nomor yang keempat mungkin patah tulang di daerah bahu ya, itu juga lumayan sering. Tapi biasanya pada umumnya orang-orang akan datang karena patah tulang di 3 tempat ini. Nah, ini contoh orang yang mengalami patah tulang di tulang belakang ya. Kalau kita lihat ini gambar ronsennya seperti ini, harusnya tulang belakang kita bagus, kotak seperti ini bentuknya. Ya, ketika orang yang mengalami osteoporosis patah, tulangnya akan gepeng jadi seperti ini. Nah, dampaknya apa? Kalau lihat gambar di atas ya, ini orang yang masih sehat tulang belakangnya ya. Artinya tulang belakangnya masih bentuknya kotak dengan kotak sempurna gitu ya. Nah, dia dapat berdiri dengan tegak. Ketika tulang belakang itu sudah menjadi gepeng, patah, banyak yang patah di beberapa tempat, maka dampaknya orang itu akan menjadi bungkuk seperti ini. Sehingga kadang-kadang tidak banyak orang-orang yang mungkin usianya udah 70-an tahun atau 60-an tahun bahkan, ada yang sudah menggunakan tongkat seperti ini. Karena untuk menopang tubuhnya yang sudah mulai condong jatuh ke depan. Ya, dan ini adalah gambaran MRI ya. Kita lihat gambar MRI ini kalau memang sudah betul ada patahan tulang, dia akan gepeng seperti ini. Atau kadang-kadang dia hanya berubah warna aja seperti ini. Ya, ketika dia berubah warna ini menandakan bahwa ada suatu patahan tulang ya. Nah, selain itu
dengan keadaan seperti ini pasti terjadi suatu gangguan keseimbangan, ya, dan ada risiko saraf terjepit akibat tulang yang patah ini, sehingga akan timbul tuh gejala-gejala saraf terjepit, misalkan ada baal atau kelemahan atau kesemutan, ya. Jadi ini sangat sering sekali terjadi pada orang tua. Nah, yang kedua nih patah tulang di panggul, ya. Ini biasanya orang terpleset, ya, jatuh di kamar mandi, kepleset nggak sengaja, atau hanya kebentur, jatuh terduduk dari tempat tidur, biasanya panggulnya patah. Ya, atau bisa juga disertai dengan panggul patah, kemudian tulang belakangnya pun ikut patah. Yang ketiga di pergelangan tangan, ya, patah seperti ini. Biasanya orangnya jatuh dari walkernya seperti ini, kemudian dia menopang badannya dengan tangan. Nah, gimana kita bisa mendeteksi osteoporosis, ya? WHO itu merekomendasikan untuk melakukan suatu pemeriksaan namanya bone mineral densitometry, ya. Alatnya seperti ini. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Gunawan. Biasanya di masyarakat sering disebut sebagai pemeriksaan kepadatan tulang, ya. Nah, ini kira-kira orang-orang yang perlu melakukan pemeriksaan BMD. Jadi semua wanita dengan usia di atas 65 tahun, ya, atau yang sudah menopause, ya, faktor risikonya ini kurus, ya, atau riwayat keluarga yang ada patah tulang atau patah di tulang belakang, ya. Nah, kira-kira ini orang-orang yang memerlukan pemeriksaan BMD, ya. Kecuali memang sudah ada penyakit penyertanya atau menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu lama, maka kita memerlukan pemeriksaan BMD lebih awal untuk pengobatan osteoporosis, ya. Nah, ini kira-kira kriteria dari WHO untuk mendiagnosis osteoporosis. Kita menggunakan ada namanya T-score, ya. Gambar di kanan ini adalah contoh hasil pemeriksaan BMD, ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Gunawan, ya. Tapi paling nggak ini kriterianya, ya. Orang yang osteoporosis kita anggap T-score-nya itu kurang dari -2,5. Jadi ini ada suatu grafik, ya. Ketika grafik itu masuk di dalam zona ini kita sebut sebagai osteoporosis. Dan ketika osteoporosis itu disertai dengan adanya patah tulang, maka kita sebut sebagai severe osteoporosis. Ya, jadi ini kira-kira untuk mendiagnosis osteoporosis. Nah, bagaimana kita mencegah perburukan osteoporosis, ya? Jadi ada dua penanganannya nih. Jadi satu ada penanganan farmakologis dan ada penanganan non farmakologis. Jadi kadang-kadang kita lupa ketika kita usia lanjut, kemudian kita patah tulang, ya, patah tulangnya diobatin, tapi mengobati patah tulang, tapi tidak mengobati osteoporosisnya. Atau kadang-kadang ada yang mengobati osteoporosisnya, tapi patah tulangnya juga nggak mau diobatin. Jadi sebetulnya itu adalah dua hal yang harus dilakukan secara bersamaan, ya, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup. Karena dengan adanya osteoporosis, dengan adanya patah tulang, maka yang paling terganggu itu adalah kualitas hidup. Kalau kualitas hidup terganggu, orang akan mobilisasinya terganggu. Dengan mobilisasinya terganggu, maka risiko infeksi paru-paru akan meningkat, kemudian risiko dependensi terhadap orang lain juga akan meningkat, kemudian kepercayaan diri juga akan menurun, sehingga banyak sekali faktor ikutannya yang akan mengakibatkan kualitas hidup itu akan menurun. Ya, jadi yang pertama terapi yang sifatnya non farmakologis. Jadi non farmakologis tadi saya sebutkan. Jadi harus olahraga teratur, suplemen kalsium dan vitamin D. Ya, kalsium itu paling nggak 1.000 sampai 1.500 mg per hari, ya. Dan vitamin D itu paling nggak 1.000 international unit per hari, ya. Dan kemudian harus diet tinggi kalsium dan juga kalau bisa vitamin D dan berjemur matahari. Karena seperti yang tadi udah Prof. Iris jelaskan, bahwa dengan kita berjemur di matahari, maka vitamin D itu akan teraktivasi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kadar vitamin D itu akan meningkat dan akan meningkatkan absorpsi dari kalsium, dan kalsium itu bakal masuk ke dalam tulang, ya, sehingga risiko osteoporosis akan berkurang. Nah, bagaimana terapi farmakologisnya? Sebetulnya terapi farmakologis itu dibagi menjadi dua, ya. Satu pengobatan simptomatik, dalam arti kata ini adalah pengobatan untuk nyeri. Jadi biasanya orang yang osteoporosis kadang-kadang dia mengeluhkan
adanya suatu nyeri di punggung atau nyeri di panggul ya. Nah, biasanya itu kita berikan aja obat-obatan anti nyeri atau kita berikan pelemas otot. Nah, tapi yang paling penting adalah kita harus mengobati osteoporosisnya itu sendiri. Nah, biasanya kita menggunakan obat-obatan yang kita sebut antiresorptif ya. Jadi antiresorptif itu adalah obat-obatan yang menghambat hilangnya massa tulang. Jadi kita mau, jadi di dalam tulang kita itu ada 2 sel ya, 2 sel, satu sel untuk mempromosi pertumbuhan tulang, yang satu lagi adalah boleh dibilang dalam tanda kutip memakan tulangnya ya. Jadi memakan tulang karena biasanya sel itu bekerja, yang namanya osteoklas itu bekerja untuk mengeluarkan kalsium ke dalam darah. Karena ketika kadar kalsium dalam darah berkurang, maka sel itu akan bekerja lebih keras, kalsium dikeluarkan dari tulang, dan tulang kita akan jadi osteoporosis. Nah, kita berikan obat-obatan, mungkin ini nama golongannya bifosfonat ya, banyak sekali obat golongan bisfosfonat ini yang beredar di masyarakat. Biasanya mungkin kalau Bapak Ibu pernah diberikan obat-obatan ini, biasanya diberikannya obat yang diberikan 1 minggu sekali, diminum atau diberikan 1 bulan sekali, begitu ya. Atau ada juga yang 1 tahun sekali ya. Jadi biasanya diberikan obat-obat seperti itu. Nah, itu obat-obatan untuk membangun tulang kembali. Jadi menghambat sel-sel osteoklas ini sehingga kalsium itu banyak dimasukkan dalam tulang. Begitu juga kadang kita bisa berikan hormon estrogen ya, berikan hormon kalsitonin. Jadi semua yang meningkatkan masuknya kalsium ke dalam tulang sehingga osteoporosis itu akan berkurang. Atau kadang kita memberikan obat-obatan anabolik ya yang memacu pertumbuhan tulang. Contohnya paratiroid hormon ya, atau juga hormon pertumbuhan. Ya, ini contoh-contoh terapi farmakologis yang sering dipakai untuk pengobatan osteoporosis. Nah, kadang kita pada kasus-kasus tertentu kita harus melakukan suatu terapi yang sifatnya pembedahan ya, biasanya pada tulang panggul, pergelangan tangan, atau pada tulang belakang ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Contohnya seperti ini. Jadi tulang patah seperti ini ya, pasien kesakitan ya, sakit sekali punggungnya. Ya, apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu pasien ini? Ya, mungkin usia udah sangat tua, kita nggak mungkin juga melakukan operasi yang besar ya. Mungkin kita bisa masukkan semen aja seperti ini. Jadi semen itu sama seperti semen yang dipakai untuk dokter gigi ketika menambah gigi kita yang bolong ya. Tapi semen itu dimasukkan ke dalam tulang belakang. Jadi kira-kira prosesnya seperti ini ya. Jadi ini semen yang dimasukkan ya. Ini hasil ronsennya setelah kita masukkan semen. Kira-kira akan seperti ini ya. Biasanya dengan memberikan ini saja nyeri sudah dapat terkontrol jauh sekali. Tapi pengobatan ini tidak akan cukup kalau kita tidak mengobati osteoporosis itu dengan baik. Ya. Oke, yang kedua, kadang-kadang karena osteoporosis pasien menjadi skoliosis ya. Jadi ada proses degenerasi pada bantalan tulang belakang, ya, ketidakmampuan end plate ya. End plate itu adalah bagian yang paling keras dari tulang belakang yang menopang bantalan ini. Dia tidak kuat lagi ya, sehingga tulang belakang kita rubuh ya. Jadi terjadilah skoliosis seperti ini. Jadi bengkok tulang belakangnya. Nah, kadang-kadang kita harus ganti si bantalan ini ya. Jadi seperti ini, kita ganti bantalannya ya menggunakan bantalan yang baru ya. Ya, jadi kadang kita harus juga isi bantalan ini dengan tulang ya, sehingga skoliosisnya sedikit berkurang, sedikit relatif lebih baik ya, sehingga beban juga di tulang belakang menjadi lebih terdistribusi dengan baik ya. Kita lihat ini gambar dari samping ya, ini gambar dari depan, gambar dari samping, ini ada gambar tulang belakang kita yang sudah kita ganjel dengan bantalan yang baru ya. Ya, jadi contohnya ini, orang yang tadinya bungkuk seperti ini, ketika kita ganjal dengan bantalan yang baru, maka relatif dia posisinya akan lebih tegak. Ya, ketika lebih tegak, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi nyeri. Karena ketika kita bungkuk seperti ini, maka otot yang ada di tulang belakang ini akan bekerja lebih kuat. Ya, keras sekali bekerjanya. Sehingga itu juga menjadi salah satu sumber nyeri pada orang yang osteoporosis. Dan ketika kita bungkuk seperti ini, konsumsi energi kita ketika kita berjalan itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita berdiri tegak seperti ini. Sehingga
Ini yang jadi suatu seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi bungkuk, pegal, sakit, ya energinya tinggi. Jadi akibatnya relatif akan tidak mau bergerak dan akhirnya imobilisasi. Imobilisasi terjadi suatu infeksi, kualitas hidup akan menurun. Jadi semua itu akan berputar-putar terus. Ya. Dan kadang juga kita harus melakukan operasi yang menggunakan pen seperti ini ya untuk mengembalikan tulang belakang yang tadinya bungkuk, kadang seperti ini. Ya, kadang hanya cukup aja diganjel bantalannya. Itu tergantung dari masing-masing orang. Ya. Atau kadang di beberapa kasus kita harus melakukan operasi untuk membebaskan jepitan di tulang belakang. Ya, kadang-kadang bantalan yang rusak, ya, sarafnya menjadi terjepit, ya, kemudian pasien mengeluhkan ada nyeri di pinggang, ada nyeri juga menjalar ke kaki, kadang-kadang disertai juga dengan adanya suatu kelemahan di otot, ya. Kadang-kadang kita harus melakukan suatu proses pembebasan sarafnya yang tadinya ruangannya sempit seperti ini, ya, kita bebaskan menjadi luas, ya. Jadi prosesnya menggunakan prosedur endoskopi seperti ini, ya. Jadi kita bisa melihat ruangan saraf ini, ligamen yang menjepit saraf tersebut, ya. Kemudian ini ruangan saraf yang sudah terbebas, ya. Jadi ini adalah ruangan sarafnya. Saraf itu masih ada di dalam kantong ini, ya, menggunakan endoskopi. Jadi dengan cara yang minimal kita bisa membantu pasien dengan baik, ya. Ya, kadang pada pasien yang patah panggul kita harus ganti, ya, panggulnya seperti ini, kita patah, kita harus ganti. Atau ini patah tulang di pergelangan tangan seperti ini juga kita harus pasang pen. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk cara operasi terutama, ya, atau penanganan operasi yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang mengalami fraktur atau mengalami kelainan yang berhubungan dengan osteoporosis. Ya, sebagai kesimpulan bahwa osteoporosis ini sangat-sangat umum, ya, banyak sekali dialami di masyarakat. Dan yang paling penting adalah ini nggak ada gejalanya sampai adanya suatu patah tulang. Ya, sebaiknya orang-orang yang memang berisiko itu melakukan suatu pemeriksaan kepadatan tulang secara rutin sehingga kita bisa cegah terjadinya suatu patah tulang. Ya, dengan memahami penyakit ini maka osteoporosis sudah dengan mudah dicegah dan dikendalikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dokter Rizky. Ya, memang di makanan kita itu dua yang dibicarakan hari ini, vitamin D di makanan itu sangat minim. Kalsium juga sangat minim. Vitamin D kita dapat dari mana sih? Sebetulnya dari sinar matahari yang paling utama. Tapi kan kita selalu pakai sunblock, pakai kaca film, kemudian kita selalu menghindar kalau bisa karena takut hitam dan sebagainya. Kemudian kalsium itu di makanan memang sangat-sangat kurang. Jadi suplementasi kalsium itu saya kira sangat penting. Nanti kita akan bahas pada berikutnya bagaimana sih cara menegakkan osteoporosis ini dengan pemeriksaan BMD. Dr. Gunawan yang akan mengupasnya lebih lengkap. Saya persilakan Dr. Gunawan. Ya, saya share screen. Oke. Jadi saya pada sore hari ini ingin membicarakan tentang bagaimana mendiagnosa sebuah penyakit osteoporosis. Tadi sudah banyak sekali disebutkan oleh Dr. Asrafi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Egi, Ibu Rima, demikian juga dengan Profesor Iris dan Dr. Asrafi. Suaranya bisa lebih keras atau lebih dekat? Keras, ya. Oke. Jadi, mungkin mic-nya bisa lebih dekat, Dok. Lebih dekat ya mungkin. Oke, kurang keras? Bisa dilanjutkan dulu. Bisa dilanjutkan lagi ya. Oke, jadi ini slide next slide selanjutnya bisa ya. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa yang paling sering terjadi patah tulang pada penyakit osteoporosis adalah bagian tulang belakang, kemudian yang kedua adalah tulang pinggul, dan yang ketiga adalah tulang lengan bawah ini ya.
yang paling sering di dunia itu ya. Dan karena letaknya ada di tengah-tengah tubuh, ya, sedangkan kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu di sini ada otot, ada usus, ada organ-organ ya. Jadi karena itu kita sejak tahun 1970-an itu telah diciptakan sebuah alat yang dapat mengukur kepadatan tulang yang ada di tengah-tengah ini, terutama yang ada di tengah-tengah ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah sebuah alat yang dapat mendeteksi secara dini, yang dapat mengukur kepadatan tulang ya, yang ada di Indonesia saat ini adalah yang disebut DXA. Ya. Kemudian ada juga yang QCT tapi di Indonesia tidak ada. Dan DXA ini ada di Rumah Sakit Mayapada. Slide selanjutnya, next. Ya. Jadi modelnya seperti ini, ada yang Bapak dan Ibu khawatir kalau wah ini apa masuk di dalam terowongan, apa enggak ya, mungkin dengan seperti MRI tidak ya. Jadi tidur terlentang seperti ini, kemudian ya ada apa namanya kaki diangkat ya, dan hal ini bisa mengukur dengan ketepatan tinggi. Slide selanjutnya. Ya. Jadi BMD ya, ataupun densitometri atau sering disingkat densitometri ya, DXA ini ada satu dapat mendeteksi dini osteoporosis. Dulu sebelum adanya alat ini itu seringkali kita hanya periksa berdasarkan X-ray dan biasanya itu setelah 30% dari mineral tulang itu hilang baru kita wah ini sudah mungkin ada mengalami kekerobosan tulang ya. Tapi dengan alat ini kita dari dini sudah bisa tahu. Jadi dia bisa menghitung kadar kalsium di dalam tulang ya. Dan yang penting di alat ini ya yang ada di Rumah Sakit Mayapada memiliki referensi wanita maupun pria bangsa Indonesia, penting ini. Jadi wanita dan pria orang barat misalnya atau orang Timur Tengah, ya, orang Eropa itu agak beda. Kita memiliki referensi ini penting sekali ya. Dan yang keempat dia bisa memonitor kemajuan apabila dokter-dokter memberikan pengobatan osteoporosis seperti yang dokter Asraf bisa dikatakan. Slide selanjutnya, next ya. Nah ini yang paling penting, kita ingin tahu apakah akurat atau tidak mesin ini. Tahu-tahu tidak akurat ya. Jadi kita harus tahu persis bagaimana membuat alat ini supaya seakurat mungkin. Slide selanjutnya. Ya, itu caranya adalah sebuah tulang, ya, tulang hewan, kita keringkan, ya, kita bersihkan, kemudian kita ukur dengan alat itu. Jadi sekarang kita tahu, oh berapa, di dalam tulang ini ada berapa miligram kalsium, ya, kalsium fosfat mestinya ya, yang ada di dalam situ. Oke, kemudian kita bakar, ya. Jadi tulang yang sudah dikeringkan itu kita bakar, kemudian tinggal abunya. Jadi di situ protein, lemak, ya, ataupun air yang ada di dalam tulang itu sudah hilang semuanya, tinggal kalsiumnya saja, kalsium fosfat. Nah, abunya ini kita timbang. Nah, sekarang kita tadi sudah ngitung dengan alat, sekarang abunya. Perbedaannya berapa? Ya, FDA, slide selanjutnya. Ya, jadi dengan slide selanjutnya, dengan itu kita bisa tahu, belum. Nah, ya, oke. Jadi kita bisa tahu berapa keakuratan daripada mesin ini. FDA, ya, seperti badan BPOM-nya di Amerika, itu tidak boleh lebih dari 5%. Ya, sedangkan alat yang ada di Rumah Sakit Mayapada itu keakurasinya itu sekitar errornya itu 1-2%. Jadi betul-betul memang akurat. Ini penting sekali. Slide selanjutnya. Selain itu juga
alat ini harus punya presisi. Presisi itu apa? Artinya kalau kita ukur, ya pasien sekarang datang diukur ya dengan alat densitometri. Kemudian 10 menit lagi kita suruh dia berdiri, kita tidurkan lagi, kemudian kita periksa lagi, 10 menit lagi kita ukur lagi. Tiga-tiganya itu harus sama atau paling sedikit mendekati sama. Itu yang disebut dengan kita memiliki presisi yang bagus. Nah, makin tinggi presisinya itu sangat penting sekali. Ya. Slide selanjutnya. Nah ini ya. Jadi yang paling bagus yang sebelah kiri yaitu mempunyai akurasi yang tinggi dan mempunyai presisi yang bagus. Ya di sini. Tapi kalau seperti ini presisinya bagus. Ya, berkali-kali diperiksa sama, tapi ya trueness-nya atau akurasinya jelek. Ya, kalau ini acak-acakan lebih berat lagi. Ya, jadi kita kebetulan di Mayapada ini ada densitometri yang mempunyai akurasi tinggi, kemudian presisinya juga bagus. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini ya. Kalau kita lihat di sini, sejak umur 10 tahun sampai umur 90 tahun, ternyata pada waktu kita masih anak-anak sampai remaja, itu betul-betul meningkat. Kepadatan tulangnya itu meningkat. Kita tambah tua, tambah tumbuh, tambah besar, tambah tinggi, tambah gitu. Nah, setelah umur sekitar 20-an sampai sekitar 40-an, itu mendatar. Ya. Ini yang disebut peak bone mass ya. Ini penting ya. Menurut saya ini sangat penting. Makin tinggi di sini, itu makin terjadinya osteoporosis makin lebih sedikit. Ya. Nah, bagaimana meningkatkan ini bisa naik ke sini? Maka anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu sebaiknya dari kecil sudah dikasih kalsium yang cukup, kemudian vitamin D, dan juga diberikan juga olahraga yang baik ya, sehingga peak bone mass-nya ini meningkat. Katanya kalau peak bone mass-nya ini bisa 10% aja lebih tinggi daripada normal, maka kemungkinan patah tulangnya itu turun 50%. Itu adalah penelitiannya. Kita berharap anak kita, cucu-cucu kita itu mempunyai peak bone mass yang makin lama makin tinggi. Dan selain itu, ya, peak bone mass ini atau kepadatan tulang ini juga dipengaruhi 80%-an lah. 80% itu dipengaruhi oleh genetik. Ya, jadi ayah atau ibu, ya, ayah atau ibu keropos, kemungkinan anaknya juga keropos. Jadi ini penting sekali. Ada 80% itu genetik. Ya, nah, yang 20% itu adalah olahraga, pemberian kalsium, makanan yang sehat, ya, olahraga dan sebagainya. Ya, slide selanjutnya. Nah, jadi saya katakan tadi peak bone mass ini yang sangat penting. Nah, kapan peak bone mass ini terjadi? Ya, ini kira-kira pada usia sekitar ya 16 tahun ya, ini trochanternya ini ya, artinya di bagian pinggul ya, kemudian di bagian pinggul ya paling di ada namanya itu ya trochanter. Kemudian kalau leher femur itu umur 18-an ya, 20-an, kalau spine itu tulang belakang itu ya 20-25. Tapi pada anak perempuan jelas lebih rendah usianya ya dibandingkan anak laki-laki. Slide selanjutnya. Ya. Kemudian bagaimana prevalensi? Ternyata memang sangat tergantung. Ini data dari Amerika. Itu dia di Amerika itu ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang Hispanik ya, Mexican, dan ini ada segala race. Itu ternyata beda-beda. Tadi dikatakan oleh Dr. Asrafi bahwa yang black ini negro, bukan seperti kita ya, kita masuk Asia ya, itu yang golongan Afrika itu memang sama Tuhan itu Tuhan luar ya.
bagus sekali. Ya, dibandingkan dengan white sama Asia. White dengan Asia itu hampir sama. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini pada Indonesia. Ya. Slide selanjutnya coba. Nah, ini penelitian yang dilakukan di Indonesia memakai sekiranya lebih 1.000 laki-laki dan 1.000 wanita dari umur 20 sampai 90 tahun dan tidak memiliki penyakit apapun yang sehat, itu ternyata ya, dari umur 50 sampai 80 tahun itu 1:4 wanita itu mengalami osteoporosis. Osteoporosis bukan osteopenia. Nah, kemudian pada usia 70 sampai 80 tahun yang tadinya 1,4 wanita Indonesia berubah menjadi 1:2. 1 dari 2 wanita Indonesia itu mengalami osteoporosis. Ya, belum sampai ada apalagi osteopenia lebih tinggi lagi. Nah, pada pria bagaimana? 4 kali lebih rendah daripada wanita. Jadi memang pria itu lebih tulangnya rasanya lebih kuat ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pada usia-usia lebih dari 70-80 tahun itu angka patah tulangnya juga cukup tinggi. Ya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana hubungannya antara densitas tulang, ya, jadi kepadatan tulang dibandingkan dengan risiko patah tulang? Ternyata makin rendah nilai BMD-nya, densitas tulangnya, makin tinggi risiko frakturnya. Jadi ini menandakan bahwa BMD ini cukup penting sekali untuk mendeteksi dan juga untuk mencegah jangan sampai terjadi patah tulang. Karena patah tulang itu tidak enak banget. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Asrafi bahwa WHO ya itu dia membuat satu klasifikasi siapa saja yang terkena osteoporosis, bagaimana caranya menghitung, ya, yaitu pakai T-score ini tadi. Ya, mengapa? Karena mesin BMD, mesin densitometri itu ternyata macam-macam. Ada merek A, merek B, merek C, dan semuanya beda-beda. Dengan satu pasien, ini dihitung dengan ini beda, dihitung dengan itu beda. Jadi akhirnya tidak bisa menggunakan angka absolut. Terpaksa dipakai angka relatif. Nah, angka relatif itu adalah yang disebut dengan T-score. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, tadi sudah disebutkan yang paling bahaya ini kalau misalkan ya lebih dari 2,5 standar deviasi. Ya, lebih dari 2,5 deviasi ini osteoporosis. Nah, osteopenia itu sekarang istilahnya sudah tidak boleh pakai osteopenia karena orang-orang dulunya menganggap wah masih osteopenia belum osteoporosis. Jadi nah sekarang diganti dengan low bone mass. Mengapa? Karena patah tulang di daerah sini, di daerah low bone mass itu dibandingkan dengan osteoporosis hampir sama. Jadi risiko patah tulangnya atau jumlah orang yang kena prevalensi fracture-nya hampir sama. Karena itu istilah itu osteopenia sekarang diganti dengan low bone mass supaya dokter-dokter bisa segera memberikan terapi, tidak perlu menunggu sampai terjadinya osteoporosis. Ya. Slide selanjutnya. Ya, ini caranya menghitung. Misalkan ini Anda ya Bapak atau Ibu atau saya sendiri ada di sini ya pada umur 60 tahun ya umur 60 tahun diperiksa ternyata di sini, maka yang disebut T-score itu dibandingkan saat saya masih muda. Nah, saat saya masih muda ya peak bone mass-nya ini turun berapa standar deviasi ya, ini 2 ya 1 2 ini minus 2 ya, tidak pakai set score tapi pakai T-score ya ini 2. Kalau 2,5 ya di sini 2,5 ini sudah mulai osteoporosis. Ya. Nah ini karena kelihatan sekali ya bahwa
wanita setelah umur 45 tahun sebelum menopause sudah mulai turun kepadatan tulangnya 5 tahun sebelum menopause. Indonesia menopausenya 51 tahun rata-rata. Ya. Ya, ini turun. Kemudian kalau laki-laki kurang, jadi 10 tahun lebih tua. Jadi umur sekitar ini 10 tahun lebih tua baru terjadi osteoporosis. Jadi pada wanita terjadi osteoporosis saat menopause dan kedua saat usia lanjut. Kalau laki-laki hanya usia lanjut karena tidak ada menopause ya. Ini gambarannya. Slide selanjutnya. Ya, jadi kan. Nah, apa yang harus kita periksa? Memang yang paling penting adalah daerah tulang belakang tadi disebutkan oleh tulang belakang dan pinggul itu nomor 1. Ya, kapan kita mengukur lengan kalau salah satu dari punggung atau pinggulnya ada masalah, misalnya ada pen atau ada sesuatu penyakit gitu, sehingga kita terpaksa mengukur lengan ya, atau pada penyakit-penyakit dengan hiperparadidolisme karena forearm ini tulangnya agak beda ya. Tulangnya beda dengan yang ada di tulang belakang. Karena itu dia pada penyakit ini ya itu bisa merusak ya. Atau terlalu gemuk sehingga melewati batas yang diperbolehkan untuk kita periksa dengan DXA dengan apa namanya meja DXA ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, nah, ya tadi sudah disebutkan juga bahwa ini yang paling bahaya ini karena gejalanya itu enggak ada, tiba-tiba aja kepleset. Ya, kalau tulang belakang itu kebanyakannya itu batuk yang keras sekali bisa patah. Atau mendorong mobil, itu pernah kejadian juga, mendorong mobil bisa terjadi patah tulang pinggang ya. Atau jatuh duduk. Nah, kemudian kalau pada pinggul itu ya terpleset ya. Kalau lengan itu biasanya ya karena jatuh dengan tangan yang terulur. Ya. Karena itu kalau kita jatuh sebaiknya kita lengannya itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak sampai patah. Ya. Nah, kemudian faktor risiko tadi sudah disebutkan oleh Dr. Asrafi, saya tidak terlalu banyak. Slide selanjutnya. Ya, ini tadi ya, tinggi badan yang menurun ya, kemudian usia lanjut, kemudian berat badannya kurang dari 48 kg atau mudah sekali, artinya menopausenya dini, atau dia perokok, atau kekurangan kalsium, peminum alkohol, obat-obatan, ya ini banyak sekali penyakit-penyakit ya. Cuma kita tidak bisa menghitung hanya dari sini, kemudian kita menghitung, wah kalau gitu saya keropos belum tentu. Ya, slide selanjutnya. Nah ini adalah obat-obatan yang mudah sekali, yaitu pada penyakit asma atau pada penyakit-penyakit dengan rheumatoid arthritis atau autoimun, itu seringkali suka dikasih golongan dexamethasone, prednison, ya, kemudian juga ada hormon, ya, kemudian antikonvulsan tadi sudah disebutkan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mempercepat. Nah, itu yang tadi sudah dibicarakan. Kemudian bagaimana? Apakah perlu diulang-ulang? Artinya kapan kita ulang lagi BMD-nya? Nah, ada dua. Kalau pasien itu tadinya normal, ya, belum diterapi, tidak diterapi karena masih normal ya BMD. Kemudian tahun depan, 2 tahun lagi, itu kita ukur lagi turun atau tidak. Nah, kalau turunnya lebih dari 3%, ya, 1 tahun lebih dari 3%, kalau 10 tahun berarti hilang 30%. Wah, luar biasa. Jadi kalau sampai walaupun normal,
jadi densitasnya normal, tapi kalau tahun depan dia turun lebih dari 3%, harus kita terapi. Karena dia akan mudah sekali timbul osteoporosis. Ya. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang sudah diterapi, kita ingin tahu, dokter ingin tahu, respon apa enggak. Nah, itu. Apakah meningkat atau menurun? Nah, kalau menurun, kenapa? Harus dicari penyebabnya. Tapi kalau meningkat atau paling sedikit tetap, itu nggak apa-apa, masih oke. Tapi kalau turun lebih, apalagi kalau sudah lebih dari 3%, wah ini kenapa? Apa nggak minum obat dan sebagainya? Apa kurang exercise? Exercise ini penting, penting sekali. Ya, jadi kemudian slide selanjutnya. Ya, jadi yang penting memang meningkat, BMD-nya naik, densitas tulangnya naik ya, atau paling sedikit stabil. Tapi kalau turun, wah ini mengkhawatirkan, harus dicari penyebabnya. Ada mungkin penyebab yang lain. Oke, slide selanjutnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita periksa tulang keropos dengan densitometri, nggak boleh dari tempat A, kemudian kita pindah lagi, setelah diterapi kita pindah ke tempat B, tidak boleh. Harus di tempat yang sama. Kalau di Mayapada, ya Mayapada terus. Gitu. Ya, mengapa? Karena walaupun alatnya, mereknya sama, atau dokternya yang meriksa sama, ya, tapi tiap-tiap mesin ini berbeda-beda. Kalibrasinya beda, detektornya beda, apalagi kalau mereknya berbeda. Itu menyebabkan angka kesalahannya itu besar sekali. Bisa sampai 7-9% dibandingkan dengan yang sebelumnya. Angka kesalahannya. Karena itu dianjurkan untuk memeriksa di tempat klinik yang sama. Kalau di Mayapada, ya di Mayapada. Ya, slide selanjutnya. Nah, kemudian WHO membuat satu perhitungan lagi. Ya, mereka itu menghitung gini. Dia pengen tahu, kita juga ingin tahu, 10 tahun ke depan itu angka frakturnya itu berapa persen? Nah, Dokter Gunawan, waktunya tinggal habis ya. menit kali ini. Ini sudah ada dalam bahasa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu berapa persen kemungkinan untuk terjadinya patah tulang pinggul terutama. Ya. Slide selanjutnya. Selain itu, ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, selain itu juga densitometri itu bisa mengukur otot. Ya, otot dan lemak di berbagai bagian tubuh. Ini yang jarang diketahui. Jadi bukan hanya untuk osteoporosis, tapi juga mengukur otot dan lemak, terutama pada penyakit-penyakit dengan diabetes dan sebagainya. Ya, Dr. Eki yang memberikan terapi, diet, ya, kemudian diukur. Wah, bagaimana? Apakah lemaknya sudah turun? Berat badan bisa tetap, tapi siapa tahu berat badannya itu tidak berubah, tapi ototnya tambah kuat, tambah banyak, tapi lemaknya turun. Nah, ini ada dengan alat ini bisa diukur dengan akurasi tinggi. Slide selanjutnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah gold standar untuk diagnosa osteoporosis adalah densitometri, ya, kemudian kita menggunakan T-score untuk diagnosanya, ya, kemudian kita perlu melakukan monitoring di klinik BMD yang sama. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Dr. Gunawan. Ya, saya kira menarik sekali apa yang tadi disampaikan, bahwa kita harus melakukan pemeriksaan bone mineral densitometry supaya kita tahu persis apakah tulang kita. Jangan tunggu sampai sudah keropos dan patah, tapi itu terlambat. Jadi oleh karena itu pemeriksaan ini penting dan di Rumah Sakit Mayapada itu akurasinya tinggi sekali. Selanjutnya kita masuki acara tanya jawab kepada Ibu Rima, saya persilakan untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas antusiasnya.
Senang sekali kami bisa membantu, tapi mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami ajukan di sini, tapi mudah-mudahan pertanyaan yang dibacakan yang sudah kami pilih itu bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, kita mulai dari pertama, Prof. Iris, Dr. Rizky, dan Dr. Gunawan, apakah sudah siap untuk kita masuk ke sesi tanya jawab ya? Sudah siap. Ya, oke. Ya, silakan. Yang pertama adalah dari Meisa Linda untuk Dr. Gunawan. Pertanyaannya, selamat sore dokter, bagaimana prosedur terbaik untuk pasien awam yang ingin melakukan screening BMD di masa pandemi seperti sekarang? Apakah screening BMD sudah bisa dilakukan untuk usia anak-anak dan remaja atau harus menunggu sampai usia tertentu? Silahkan Dr. Gunawan. Oke, jadi densitometri yang ada di Mayapada jelas harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit untuk pasien-pasien yang COVID ya, untuk pasien-pasien COVID. Nah, kemudian software yang ada pada kita itu bisa untuk anak-anak. Jadi umur 5 tahun sampai umur 20 tahun itu bisa dilakukan ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Ya. Tapi Jadi, kalau bayi ya di bawah 5 tahun minta maaf ini belum ada software. Ya. Jadi secara protokol itu kita berlaku sangat ketat ya, sesuai dengan standar rumah sakit Mayapada. Jadi untuk masalah protokol tidak perlu khawatir, kita concern sekali dengan kondisi itu, dan jadi jangan tunda untuk melakukan BMD bila memang sudah waktunya dan sudah ada indikasinya. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian kita lanjut ke Ibu Tuti Tasdik untuk Dr. Rizky. Ya, pertanyaannya, saya baru tindakan operasi tulang belakang lumbal 4 dan 5 karena HNP dengan tindakan pemasangan ring karena tulang belakang mengalami skoliosis, sehingga tulang yang menjepit syaraf di ring untuk diangkat. Apakah tindakan ring ini sifatnya permanen atau bisa berubah dengan bertambahnya usia? Setelah 8 bulan pasca operasi, ada bagian tubuh yang terasa mati, rasa baal. Apakah ini efek dari operasi tersebut dan apakah bisa kembali sempurna mati rasanya? Ya, silakan dok. Ya, saya jawab ya. Jadi yang pertama, habis saya operasi tulang belakang ya. Habis operasi tulang belakang. Jadi gini, habis operasi tulang belakang itu sebetulnya banyak sekali jenisnya ya. Jadi mungkin ya kalau saya menilai apa yang dikatakan sama Ibu tadi bahwa dipasang ring ya di tulang belakang, mungkin maksudnya dipasang pen kali ya, yang dimaksud ya mungkin ya. Jadi kalau kita operasi menggunakan pen pada umumnya seorang dokter itu akan menduga bahwa tulang belakangnya itu tidak stabil ya. Jadi artinya dia goyang tulang belakangnya. Ya, jadi ada satu segmen di tulang belakang yang tidak mampu lagi menopang beban tubuh kita. Nah, sehingga kita perlu melakukan suatu stabilisasi di tulang belakang. Nah, sebetulnya tujuan dari stabilisasi itu bukan memasang pennya sebetulnya yang paling utama. Yang paling utama adalah sebetulnya kita mengharapkan terjadinya suatu fusi di tulang belakang. Jadi kita berharap bahwa dua segmen dari tulang belakang tersebut itu bisa menyambung sehingga menjadi satu kesatuan. Sehingga di kemudian hari tulang tersebut tidak lagi menjadi bergerak, tidak ada lagi motion-nya di level tersebut. Ya. Nah, itu sebetulnya yang kalau menurut saya menjadi tujuan. Ya. Jadi kalau saya boleh menilai sepertinya itu problemnya ya. Nah, tadi yang ditanyakan kan apabila ada masalah di tempat yang lain ya? Iya, jadi ada keluhan baal, dok. Ada keluhan baal. Nah, keluhan baal ini harus kita evaluasi dengan baik. Apakah memang keluhan baal itu berhubungan dengan tindakan operasi tersebut? Karena harus dievaluasi juga. Ini yang dioperasi tempatnya di mana, levelnya di mana, terus kemudian baalnya itu munculnya di mana. Karena terkadang begini, belum tentu baal itu berasal dari daerah yang dioperasi.
ya. Karena pada prinsipnya orang yang sudah usia lanjut, ya apalagi orang yang sendinya sudah mengalami suatu artritis, ya osteoartritis, itu osteoartritis tidak hanya terjadi di satu sendi biasanya, tapi sebetulnya terjadi di sendi-sendi yang lain juga. Nah, bisa saja gejala baal itu muncul juga dari sendi yang lain, jadi nggak hanya berasal dari sendi yang dioperasi. Ya, mudah-mudahan mungkin terjawab ya pertanyaannya. Ya, jadi mungkin ada baiknya Ibu untuk melakukan konsul lanjutan gitu, karena seringkali dokter itu tidak bisa menegakkan diagnosa tanpa melihat pemeriksaan penunjang ya dok gitu. Iya, Mungkin betul. harus ada MR yang dilihat dan sebagainya gitu. Atau Ibu bisa kembali ke dokter tempat Ibu konsul untuk menyampaikan keluhan. Ya, kita lanjutkan berikutnya untuk pertanyaan dari Ibu Eli Bogor untuk Dokter Prof. Iris. Pertanyaannya, saya survivor autoimun dengan psoriasis. Saya sekarang mengkonsumsi vitamin D dengan unit 400. Yang ingin ditanyakan, pertama, apakah boleh suplemen vitamin D unit 400 dikombinasikan dengan obat tradisional atau medis lain? Yang kedua, saya pernah membaca artikel jika sudah konsumsi vitamin D, tapi tidak ada perbaikan pada imun, itu ada yang salah pada tubuh kita. Apakah itu benar? Yang ketiga, untuk memenuhi vitamin D selain obat, saya berjemur. Berapa hari kita harus berjemur dan jam berapa saja yang baik untuk berjemur bagi penyintas autoimun? Ya, mungkin bisa dijawab Prof. Satu persatu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk psoriasis itu salah satu bentuk penyakit autoimun kulit di mana boleh berjemur. Ya, beda dengan lupus. Memang psoriasis kita anjurkan berjemur. Selain psoriasis RA, rheumatoid arthritis juga boleh berjemur. Nah, sekarang masalahnya jam berapa yang terbaik berjemur? Itu berbagai macam sumber pakar yang mengatakan ada bilang jam 9 sampai 10, ada 10 sampai jam 1, ada jam 10 sampai jam 3. Mana yang benar? Saya tidak menyalahkan semuanya karena semuanya benar. Tergantung letak negaranya dan kotanya. Jadi kalau kita lihat jam 8, jam 9 pagi sudah cukup banyak matahari, silahkan berjemur. Ya, dan berjemur tidak lama-lama. Hanya 5 sampai 15 menit. Maksimum 15 menit. Ya, itu pun 3 minggu sekali. Ya, nggak usah tiap hari. Ya, jadi kalau mau berjemur tiap hari, menghirup udara segar, silahkan saja sambil olahraga sendiri di rumah, apalagi di depan rumah ya, boleh saja. Ya, tetapi artinya tidak berlama-lama, bukan berjemur kayak orang Eropa di pantai ya sampai seputen, enggak kayak gitu. Ya, di kita cukup 5 sampai 15 menit, boleh range-nya jam 9 sampai jam 1 siang. Ya, pilih yang mana yang berkenan. Kalau jam 12 siang, udah siang bolong, cukup 5 menit saja. Ya, kalau jam 9 pagi boleh 10 menit sampai 15 menit ya, tapi jangan ke muka ya karena mata tidak boleh melawan matahari. Yang paling baik adalah di punggung karena lebar, tetapi kan nggak mungkin ke wanita membuka punggungnya. Ya, jadi cukup di tangan, di kaki, kita bisa pakai ya pokoknya baju olahraga kita aturlah bagaimana caranya. Tetapi bila mana masih kurang, boleh kita suplementasi vitamin D. Sekarang sudah banyak dijual ya vitamin D dan diperiksa sangat mudah. Di laboratorium di Mayapada kita sudah ada untuk pemeriksaan vitamin D. Jadi kita di Mayapada memang lengkap untuk autoimun. Jadi semua pemeriksaan untuk autoimun sudah ada di sini. Jadi silahkan saja mengecek di mana, tetapi di kita sudah ada fasilitas yang lengkap. Dan juga kalau kita misalnya kurang dari 20, sebaiknya suplementasi. Ya, kita minum tambahan vitamin D, kita sudah banyak sekali vitamin D yang ada dijual di mana-mana ya. Salah satu di Rumah Sakit Mayapada juga sangat lengkap, berbagai macam vitamin D kita ada di sini. Misalnya Ostovel itu juga cukup baik ya, tidak terlalu mahal tetapi baik. Itu salah satu bentuk aktif dari vitamin D, kalsitriol. Nah, berapa dosis berapa dosis yang dianjurkan ya itu tergantung ya. Kita biasanya periksa dulu, apalagi orang autoimun. Nah, dia boleh nggak minum obat-obat herbal yang lain? Hati-hati dengan herbal ya. Jadi herbal ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau herbal untuk autoimun, yang boleh adalah ya yang kita bikin sendiri. Artinya misalnya kita mau meramu di rumah itu boleh saja dengan jahe, dengan kunyit misalnya ya. Itu silahkan ya apa-apa. Ya, tapi kalau yang sifatnya imunomodulasi yang mengaktifasi antibodi itu sebaiknya tidak ya.
Jadi kita yang anjurkan untuk autoimun yang boleh adalah vitamin A, B, C, D, E, fokusnya di vitamin D untuk penyakit autoimun dan juga herbal yang tidak tidak mengaktifkan sistem imun seperti itu. Jadi boleh saja herbal, tetapi harus tanya dokternya apakah herbal ini memang boleh untuk penyakit autoimunnya. Itu saja. Demikian. Jadi kalau untuk yang nomor 2, Prof, gitu bahwa bila sudah mengkonsumsi tapi tidak ada perbaikan. Oh ya. Jadi kalau mengkonsumsi, tapi saya kira itu mungkin dosisnya kurang. Ya, kita perlu kita tambahkan. Ya, bahkan saya sering memberikan 5.000 international unit untuk orang-orang autoimun, rata-rata 5.000 yang saya berikan. Nah, itu pun perbaikannya tidak begitu cepat ya. Jadi memang harus bersabar ya, ditambah kalau yang boleh jemur, kalau yang nggak boleh jemur ya itu. Tapi nggak apa-apa, step by step. Tapi pasti dia naik, pasti naik ya. Saya nggak ada pengalaman yang nggak naik. Tapi kalau naiknya cepat memang tidak banyak. Rata-rata naiknya perlahan-lahan. Dan dosisnya harus dilihat ya, harus periksa, cek vitamin D-nya berapa kadarnya. Kemudian kita berikan sesuai dengan kadarnya itu. Kalau di bawah rata-rata hanya bisa 400 atau 1.000 itu nggak nendang. Untuk autoimun nggak nendang sama sekali. Ya, autoimun rata-rata 5.000, 3 bulan rata-rata. Itu yang penelitian saya coba di Mayapada kecil-kecilan, kita cek di sini, akhirnya kita tambah, kita cek lagi, pasiennya kan bayar sendiri juga itu semua. Ternyata ada peningkatan dan gejalanya secara klinis baik. Itu hanya penelitian kecil-kecilan, tapi terbukti lah. Seperti itu. Jadi sabar, periksa berapa kadar vitamin D-nya. Itu penting untuk menentukan dosis supaya bisa naik. Terima kasih Prof. Memang kadang-kadang suplemen vitamin itu sebetulnya investasi ya buat kita gitu. Mungkin hasilnya tidak dirasakan langsung, tapi kemudian hari itu menjadi manfaat buat tubuh kita. Ya, mudah-mudahan membantu untuk Ibu Eli penjawaban dari Prof. Selanjutnya adalah dari Ibu Esther S.I. Witono untuk Prof. Iris. Pertanyaannya, vitamin D larut dalam lemak tidak dapat dikeluarkan bila berlebihan. Apakah sebaiknya diperiksa kadar vitamin D-nya dulu? Berapa dosis dan lama pemberian vitamin D pada defisiensi? Berapa lama harus monitor kadar vitamin D setelah pemberian vitamin D dosis tinggi? Terima kasih. Ya, saya biasanya memang kalau semua pasien autoimun saya periksakan vitamin D-nya. Karena saya ingin memberikan dosis yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, rata-rata rendah di bawah 20, makanya imunodefisiensi. Saya biasa memberikan 5.000 untuk 3 bulan. Ya, 1 hari 5.000 tiap pagi sewaktu makan. Karena dia larut dalam lemak, jadi sewaktu makan diberikannya akan lebih baik penyerapannya. Gitu, jadi bersama-sama dengan makanan. Mau setelah makan juga boleh, ya nggak ada masalah justru dia. Nah udah dikasih tiap hari gitu, biasanya kalau rendah banget saya nggak periksa langsung 1 bulan, kasihan dia harus bayar lab lagi kan. Karena kalaupun naik kan lambat, naiknya nggak cepet-cepet. Jadi biasanya 3 bulan saya periksakan gitu. Udah naik ya udah kita kurangin nanti dosisnya. Dan tentu dihubungkan dengan gejala klinis, dengan klinisnya. Pasiennya merasa nyeri sendinya berkurang atau capeknya berkurang. Rata-rata dikasih vitamin D itu amazing sekali. Jadi rata-rata penyakit autoimun, karena saya banyak bergerak di autoimun, itu cepat sekali ininya, recovery-nya kalau dia itu. Jadi kita nggak langsung harus steroid dulu ya, nggak langsung imunosupresan dulu, kecuali yang emang udah jelas kelainan autoimunnya di secara laboratorium itu tertolak ya terpaksa harus imunosupresan. Tapi kalau yang ringan-ringan, yang belum jelas ini autoimun, tapi gejalanya pegel, nyeri, sakit sendi, dikasih vitamin D. Nah, mungkin nanti narasumber yang lain boleh menambahkan pengalamannya bagaimana dengan vitamin D kalau yang kurang. Saya banyak melihatnya dari penyakit autoimun karena 80% pasien kita di polialergi itu alergi imunologi ya, pasien autoimun kebanyakan. Dan vitamin D di sini udah kayak tiap hari itu resep pasti ada vitamin D-nya gitu. Dan pasien rata-rata kalau udah merasakan itu sudah kita edukasi tentang vitamin D, betapa pentingnya vitamin D. Dan remisi, kalau remisi hanya vitamin D yang tinggal. Saya nggak kasih apa-apa lagi, tapi vitamin D saya bilang seumur hidup. Jangan sampai nanti vitamin D rendah mencetuskan lagi autoimunnya. Gitu, karena kita tahu reseptor vitamin D kan tadi ada di mana-mana. Jadi jangan sampai vitamin D rendah, turun lagi. Tapi biasanya kita kasih dosis kecil. Maintenance rata-rata saya kasih hanya 1.000
International Unit. 400 itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi misalnya dalam satu multivitamin dia ada vitamin A, B, C, D, E, D-nya tuh kecil karena orang tidak memikirkan pentingnya vitamin D. Hanya 250, apa namanya, kecil banget. Mungkin nanti Dokter Eki yang jago itu menjelaskan. Makanya saya senang moderatornya Dokter Eki itu luar biasa. Pas banget ya untuk kondisi kita. Karena Dokter Eki nanti yang lebih punya peranan berhak menjawab ini. Gitu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, atau kita mau lebih detail nih diskusi sama Dokter Eki tentang vitamin Ya, D. perlu. Vitamin itu ternyata untuk meningkatkan imunitas, ternyata orang banyak fokusnya ke vitamin C saja. Ternyata baru sekarang kita paham ya Dok, bahwa vitamin D itu punya peranan yang sangat penting. Dan kalau kita ada masalah dengan tulang, orang fokusnya seringkali hanya ke kalsium aja gitu kan. Padahal vitamin D juga punya peranan penting gitu. Jadi gimana nih Dok, kita langsung diskusi on the spot tentang vitamin D. Ya, gini, yang saya pahami, vitamin yang kita bicarakan hari ini tuh dua-duanya memang kita perlu tambahan lah dari luar. Kenapa? Karena nggak cukup. Kalsium tuh di dalam makanan, contohnya kalsium. Itu mixed diet yang kita makan sehari cuma 400 mili. Berapa sih kebutuhan kita? Minimal 800. Karena endogenous losses yang kita gunakan untuk transmisi saraf, untuk sekresi hormon, insulin, dan sebagainya, itu dibutuhkan kurang lebih 320 mg kalsium. Kalau kita cuma dapat dari makanan 400, artinya kita kurang. Karena daya serap daripada kalsium tadi antara 10 sampai 40%. Katakanlah daya serapnya bagus sekali, 40%. 40% dari 400 mili yang ada di makanan kita, itu cuma kita masuk 160 mili. Padahal endogenous losses untuk kebutuhan internal kita, itu dibutuhkan 320 mili. Artinya kita mesti tambah minimal 400 lagi dari luar, dari suplemen. Ya kalau kalsium suplemen, saya nggak pernah takut berikan. Kenapa? Karena mineral ini bukan sintetik. Kita nggak bisa bikin mineral, besi, zinc, kalsium. Even garam pun manusia nggak bisa bikin. Kalau bisa bikin garam, air laut kita tambah asin. Jadi itu semua alami. Jadi kalau kita makan kalsium, harus. Dalam sehari-hari kita harus tambah. Minimal 400 tadi. Ya, apalagi untuk pencegahan. Jangan sampai nanti sudah diperiksa oleh Dokter Gunawan, ya ini ternyata bone mineral density-nya seperti ini. Dikasih lagi kalsium, ya mungkin nambah gitu. Tapi kayaknya terlambat. Lebih bagus sejak awal kita mencegah. Seperti itu ya, itu mengenai kalsium. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini dari makanan minim sekali. Dari ikan, dari telur itu kurangnya luar biasa. Jadi kita perlu dari sinar matahari sih yang paling bagus, yang alami. Tapi kalau toh diperlukan seperti tadi, untuk mencegah infeksi, untuk penyakit autoimun, ya kita harus makan suplemen vitamin D, sekalipun kita tahu itu sintetik. Nah, vitamin D ini ya itu penting sekali karena apa? Karena tadi bukan hanya untuk tulang, untuk autoimun, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa mencegah kenapa sih bisa terjadi autoimun. Saya nggak tahu. Nanti Prof. Iris yang lebih dari saya, tapi dari sudut saya, dari makanan, yang saya tahu kalau manusia ini sekarang makannya udah ngaco lah. Contoh, pengawet Tuhan nggak bikin, tapi kita makan. Pengawet itu nggak dikenal oleh tubuh. Jadi tubuh kita bikin zat anti pasti, yang lama-lama bisa menjadi autoimun. Pengawet kok kita makan? Sosis, kornet, nugget. Kemudian sekarang coba Anda lihat nih. Minuman, saya nggak sebut namanya dalam kemasan, padahal kita bisa minum kelapa Tuhan yang bikin. Kenapa gitu? Belum lagi makanan-makanan yang saya bilang itu bukan real food. Jadi makanan-makanan yang bukan makanan yang diciptakan Tuhan. Ya, kopi. Mendingan kita beli biji kopi di pasar tradisional, digiling. Itu Tuhan yang bikin. Kenapa kita makan kopi yang lain? Kemudian pemanis buatan, pewarna, bumbu-bumbu masak. Tuhan udah sediakan, ada lada,
ada apa sih, ketumbar ya, Iya. ada macam-macam. Jahe ya dok, sekarang lagi tren. Tapi kita pakainya yang instan semua itu. Saya melihat, ya nggak heran kalau penyakit ginjal makin banyak orang minum makan. Contoh lah, kita beli apple juice, coba kita baca, perisa sintetik, pengatur keasaman, penstabil, pewarna. Itu bahan apa yang kita makan? Jadi saya lebih menyarankan cobalah makan makanan yang diciptakan Tuhan. Tuhan kita tuh diciptakan semua kok. Kenapa kita pakai yang lain-lain? Ada ya macam-macam rasa ini, rasa itu, apalagi bumbu-bumbu masak. Tuhan nggak bikin loh. Tuhan nggak bikin bumbu masak. Ya, jadi ya itu yang saya kira untuk mencegah yang jauh lebih dini, kita mencegah jangan sampai sudah kena baru kita ada lagi makanan nih. Saya berpikirnya begini loh, gen kita itu belum tentu sama dengan orang yang di Eropa. Di sana dia ada gandum segala macam. Pertanyaannya, kita nih penduduk Asia kan, tumbuh nggak gandum di Asia? Nggak tumbuh. Ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja orang mau makan itu. Nggak semua bisa kena penyakit, tapi banyak juga yang glutennya segala macam, timbullah penyakit autoimun. Jadi yang paling bagus adalah kita makan makanan yang memang diciptakan oleh Tuhan, tapi cobalah makanan yang sesuai dengan di mana kita. Kita kan penduduk Asia, makanan kita tuh ubi, singkong, tales. Saya kira itu. Kemudian makanan-makanan tambahan-tambahan lain sebaiknya jangan dikonsumsi lah. Termasuk, maaf ya, vitamin C. Pertanyaannya yang di apotek, ini maaf, sekali lagi maaf, jangan ada yang itu yang di apotek itu bukan yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan ada di jeruk, ada di jambu, ada di sirsak. Tapi kalau perlu, misalnya flu berat, itu dia butuh vitamin C dosis tinggi. Nggak mungkin makan jeruk sekeranjang. Oke lah, makan vitamin C 5 days, 7 days, stop. Sudah sembuh, stop. Jangan dibiasakan makan makanan-makanan yang sintetik. Banyak sekali makanan yang sintetik. Anda beli susu coklat, baca perisa coklat. Bukan coklat, perisa coklat. Jadi itulah yang direkayasa oleh manusia. Termasuk kalau Anda beli semangka itu nggak ada bijinya. Tuhan menciptakan ada nggak bijinya? Ada. Ada lagi minuman air yang mengandung, sebenarnya oksigen kita serapnya lewat saluran napas, bukan kita minum. Tapi banyak yang minum air plus, ya saya nggak sebut. Ya, air. Itu makanan-makanan yang semuanya bilangnya untuk kesehatan. Dulu ada heksagonal segala macam. Belum lagi ada air kangen, ada segala macam. Banyak orang makan makanan yang aneh-aneh kalau menurut saya. Jadi kira-kira itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Dr. Eki. Mungkin ini ilmu tambahan ya sore ini gitu, bahwa alam sudah menciptakan obat yang paling sempurna ya dok buat tubuh kita gitu. Gimana tim, masih ada waktu untuk pertanyaan atau kita bisa untuk bila masih ada yang ingin ditanyakan bisa direct langsung ke IG kita, bisa kontak, atau masih ada yang bisa disampaikan? Oke, masih ada waktu untuk satu pertanyaan, mungkin saya bacakan. Ya, dari Ibu Nina Witanto untuk Dr. Rizky. Dok, saya ada penyakit autoimun hipotiroid. Untuk vitamin D, apakah harus dikonsumsi jangka panjang? Karena saya minum obat levothyroxine seumur hidup. Solusi apa supaya tidak terkena osteoporosis selain rajin olahraga? Dan saat ini saya minum suplemen vitamin E dan vitamin B kompleks untuk maintain daya tahan tubuh saya sehari-hari. Kalau vitamin kalsium saya tidak bisa dok karena ada penyakit MAH. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya kompleks sekali ya. Mungkin Prof. Iris yang lebih lebih kompeten untuk menjawab ya. Karena kalau dari bidang ortopedi ya sebetulnya kan kita biasanya itu yang kita temukan itu pasien sudah di ujung ya. Jadi artinya pasien itu memang sudah mengalami suatu osteoporosis gitu ya. Osteoporosis kemudian pasien itu misalkan jatuh, patah tulang, sehingga
memang kita harus memberikan suatu pengobatan untuk osteoporosisnya. Tapi kalau osteoporosisnya mungkin belum terjadi gitu ya, tapi orang-orang mengalami suatu proses autoimun dan berapa banyak vitamin D yang dibutuhkan, itu mungkin Prof. Iris yang bisa menjawab tuh. Gimana tuh, Prof? Terima kasih Dr. Asrafi. Ya, terima kasih Dok. Ya, Jadi, Prof. ya Sama-sama, betul. Prof. Jadi kalau orang autoimun itu memang sering keropos tulang ya. Dan saya sekali-sekali mesti kirim ke Dokter Gunawan nih justru. Kayaknya banyak yang keropos karena steroid. Karena kita banyak memberikan steroid. Jadi akhirnya saya banyak memberikan kalsium dan vitamin D untuk mencegah keropos tulang. Tapi biasanya mereka udah BMD langsung di sini gitu ya. Memang rata-rata osteopeni, osteoporosis awal seperti itu. Nah itu memang saya tetap memberikannya kalsium dan mengurangi steroid. Akhirnya steroid yang harus saya kurangi. Antisipasinya adalah demikian, kita menggantikan dengan obat imunosupresan yang lain. Karena steroid itu pedang bermata dua ya. Jadi untuk yang autoimun itu kita memang harus berhati-hati. Kita main steroid itu adalah satu sisi dia obat penyelamat nyawa, tapi satu sisi juga dia juga membuat tulang keropos ya. Jadi pada autoimun memang saya udah rutin itu ya, kalsium dengan vitamin D itu kayak makanan sehari-hari, udah kacang goreng di apotek sini, apotek Mayapada. Kadang-kadang kehabisan vitamin D, saya suka ribut sama apoteknya, kok habis ya, kok nggak dipesen lagi gitu ya. Tapi sekarang vitamin D banyak sekali, udah dari macam farmasi ya, udah diproduksi di Indonesia ya, karena mereka sudah melihat betapa pentingnya vitamin D. Jadi sekarang saya mau meresepkan vitamin D udah nggak mikir lagi karena sudah banyak farmasi yang masuk untuk untuk vitamin D di Mayapada. Waktu awal-awal tuh sulit sekali kita dapetin vitamin D ya, karena belum banyak farmasi yang membuatnya. Ya, tapi sekarang alhamdulillah karena memang kepentingannya banyak ya. Sampai saya waktu itu juga sempat ke Badan POM mengatakan bahwa 5.000 saya penting sekali, saya bilang. Saya banyak pasien autoimun, saya butuh yang 5.000. Nah, sekarang pun ada yang 5.000 udah dibuat juga, ada beberapa farmasi yang membuat 5.000. Tapi kalaupun nggak bisa, biasanya yang 1.000 itu rata-rata 1.000 ya, 1.000 rata-rata itu saya suruh minum 5 biji pagi hari. Ya gitu, kalsium hanya sekali 500 mg. Sekali-sekali kita harus periksa kalsium juga. Saya sering memberikan cek kalsium darah dan kalsium ion untuk supaya kita lihat. Dan saya banyak kan sebenarnya, saya sering kirim ke ortopedi nih ke ayahnya Dr. Asrafi. Saya sering kirim ke Dr. Lufi Gatam, itu sering. Jadi sekarang udah ada anaknya di sini, ya udah ke anaknya aja. Biasanya waktu Dr. Lufi Gatam ada di sini, saya sering kirim ke beliau gitu. Karena memang kaitannya erat ya dengan tulang, itu kaitannya erat sekali. Gitu. Ya, betul, Prof. Ya. Saya udah ada Dr. Asrafi, udah enak saya juga untuk kerjasama. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, pertanyaannya masuk tidak dapat kami bacakan semua. Tapi saya meyakini bahwa paparan-paparan yang disampaikan sore ini tentu banyak manfaatnya gitu ya. Jadi Dr. Egi sudah memberi pencerahan bahwa vitamin D itu penting untuk autoimun dan osteoporosis, tapi pada saat gejala osteoporosis tadi sepertinya tidak selalu terdeteksi, jadi jangan sampai tunggu sampai patah dulu baru kita mengobati ya. Jadi lakukan BMD gitu. Dan terima kasih Dr. Gunawan sudah memberikan penjelasannya bagaimana pentingnya akurasi untuk sebuah alat BMD ya. Jadi mudah-mudahan kolaborasi ini gitu dari kecukupan vitamin D, dari screening awal osteoporosis dan penanganan osteoporosis itu membuat kualitas hidup kita juga menjadi lebih panjang ya. Mungkin kira-kira seperti itu closing statement-nya Dr. Eki untuk sore ini. Dan untuk yang baru bergabung, mungkin sebentar lagi saya akan putarkan kembali video PCRR, yaitu Post COVID Recovery dan Rehabilitation Center yang sekarang sudah ada di Mayapada untuk memberikan layanan terhadap pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID. Dan sesudah itu, mumpung kita masih komplit nih dengan semua narasumber, apakah kita akan foto bersama dulu atau gimana? Betul. Ya, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka semua videonya.
Terima kasih untuk yang masih stay sampai selesai. Sesudah pemutaran video nanti kita ada pembacaan 6 pertanyaan terbaik yang akan mendapat vitamin D langsung dari novel, dan juga ada 5 voucher GoPay sebesar 200.000. Sekarang kita foto bersama dulu ya. Ada berapa slide ini? Kelihatan? Bisa dibuka semua videonya. Tim nanti akan kasih kode ya, kalau mau klik-kliknya. Ya, mulai dari slide pertama. Sudah dibukakah videonya yang hadir? Boleh sambil dadah-dadah, oke. Sudah slide pertama, maksudnya? Sudah ya? Sudah diklik Smile Inside. Lanjut ke slide kedua. Udah semuanya ya? Ya, terima kasih kita sudah foto bersama. Tapi acara kita belum selesai ya. Sebelum kita masuk ke acara door prize dan pembagian 6 vitamin D untuk 6 penanya terbaik, kita saksikan bersama video Post COVID Recovery and Rehabilitation Center. Ya, terima kasih pesan yang disampaikan. Silahkan menghubungi kami bila ada bagi yang memerlukan, dan terima kasih untuk menyampaikan informasi ini, melanjutkan kepada keluarga, rekan, dan kerabat ya. Kepada narasumber mungkin sudah waktunya untuk kembali praktek. Kita sekarang akan masuk ke 6 penanya terbaik ya, door prize dari vitamin D dari Novel Pharmaceutical. Boleh saya lihat? Ini vitamin D-nya ya dari Novel, nanti akan diberikan untuk 6 penanya terbaik di sini. Untuk 6 penanya terbaik yang sudah kita pilih gitu ya berdasarkan diskusi di sini. Jadi 6 yang dapat adalah Esther S.I. Witono. Kita perlu tunjuk tangan atau bisa langsung dibacakan saja ya. Jadi 6 penanya terbaik yang akan mendapatkan vitamin D dari vitamin D Theorol dari Novel, yaitu yang pertama adalah Esther S.I. Witono, 2 Nina Witanto, 3 Endang Trisnowati, 4 Eli Bogor, 5 Meisa Linda, dan 6 adalah Tuti Tasdik. Jadi bagi nama-nama yang dibacakan bisa langsung DM para pemenang, silakan menghubungi DM Instagram @mayapada_hospital. Ya, bisa dicatat ada di menghubungi DM Instagram @mayapada_hospital. Ya, nanti akan di situ ada link, ada data yang harus dilengkapi untuk alamat pengiriman, nanti akan kita kirimkan. Ya, terima kasih kepada semua pemenang, dan sekarang kita masuk ke pembagian voucher GoPay ya. Lumayan banget nih, 200.000 per orang. Jadi ada 5 voucher nanti. Ini akan di-pick secara random nama-namanya. Kita akan mulai dan nanti akan stop sendiri pada nama yang terpilih. Ya, bisa dimulai untuk voucher pertama. 1, 2, 3. Ya, untuk Ana Sandri Kogawa. Selamat. Voucher GoPay 200.000. Beruntung ini, beruntung ya. Terima kasih, nanti akan kita kirim ke nomornya ya. Oke, untuk selanjutnya voucher kedua. Ya, random. Stop. Ya, stop. Ya, Dr. Onasis Sudarto
SP Andrologi Konsultan. Ya, terima kasih, selamat. Ya, yang ketiga, ya, kocok. Stop. Ya, untuk Lisa, ya, ini dapat para pemenang sama sekali menghubungi DM Instagram. Kalau untuk yang voucher ini nanti kita kirim langsung ke nomornya. Ya, selamat untuk Lisa. Masih ada 2 voucher lagi. Nah, voucher yang keempat. Stop. Ya, Dr. Irma Kurniati, M Biomed AAM. Ya, ada ya. Oke, lanjut yang terakhir. Ya. Stop. Nanti dia. Ya. Dokter lagi. Selamat kepada Dr. Esther S.I. Witono SPA. Ya. Ada berapa dokter tuh, dapat 4 ya? Ada 4 dokter ya. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung dan stay sampai selesai. Akhirnya waktu juga yang harus menyelesaikan pertemuan kita sampai di sini. Besar harapan ilmu hari ini yang di-sharing oleh para narasumber itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Sehat selalu, protokol kesehatan tetap nomor 1. Selamat siang, selamat sore.